saya masih ingat tahun EA yang kelima. EA yang kelima itu saya bimbing mahasiswa itu sampai satu bundel ya, sekitar 50-60 halaman saya lupa. Nah, itu sangat banyak sekali. Nah, saat ini terbatas, kita membatasi ya. Proposal itu yang paling penting itu adalah bagian awal, bagian proposalnya, yaitu 6-10 halaman kuarto ya. Batas A4 di luar lampiran. Jadi di luar lampiran boleh silahkan ditambah kalau memang ada. Tapi untuk intinya hanya 6-10 halaman. Itu nanti berisi cover, kemudian profil peserta, kemudian lembar pengesahan, bisnis model kanvas. Nah, bisnis model kanvas ini cukup sering ditanyakan ya, itu seperti apa. Nah, kalau dalam dunia perbisnisan ya, ini harusnya sudah sangat lazim sekali ya bagi teman-teman semua. Nanti ini di sebuah kertas ya, satu apa namanya, satu halaman misalkan A4, dan itu kemudian dijelaskan di sana siapa target pasarnya, kemudian bagaimana mencapainya, bagaimana strateginya dan sebagainya, bagaimana pengeluaran, bagaimana pemasukan. Nah, itu nanti di dalam satu kertasnya itu untuk memudahkan reviewer ya atau penilai dalam menilai karya atau proposal yang teman-teman usulkan. Nah, kemudian font yang dipakai adalah Arial. Nanti ada template-nya. Jadi setelah teman-teman nanti merujuk kepada atau mengklik ea.unila.ac.id, kemudian nanti buat akun dan masuk, nanti langsung ada template-nya. Jadi silakan buka template, nanti langsung bisa diisi di sana, gitu ya. Template-nya dalam bentuk Word ya. Oke, kemudian font dipakai Arial, semua dokumen dikirim di-upload dalam format PDF. Nah, kemudian format penamaan, kalau untuk kategori rencana bisnis itu RB, nama peserta, kode perguruan tinggi aja ya, dipakai kode perguruan tinggi. Kode perguruan tinggi boleh cari di Google, googling, atau boleh tanya sama Bu Imadah ya. Kemudian RB itu untuk rencana bisnis, kemudian nama peserta, dan judul usaha, maksimal 3 kata. Pak, boleh nggak Pak, kami satu orang mengusulkan sampai 5, boleh, ada kita batasi. 5, 10, 11 asalkan sanggup membuatnya nggak masalah gitu. Kita tidak membatasi tahun ini. Jadi teman-teman silahkan berkarya dan berimajinasi ya, memiliki ide-ide yang terbaik untuk mengusulkan usulan bisnis pada kali ini, pada EA yang ke-6 kali ini. Kemudian peserta 100 terbaik wajib melampirkan video singkat ya. Yang ini kalian lakukan, teman-teman lakukan nanti setelah lolos 100 terbaik. Jadi yang saat ini dikerjakan sampai nanti bulan Agustus itu hanya proposalnya saja 6-10 halaman tambah lampiran kalau memang ada gitu. Nah, yang video dan kemudian lain-lainnya itu hanya dilakukan atau disiapkan setelah lolos 100 besar. Nah, peserta 100 terbaik itu di rencana bisnis wajib melampirkan video singkat dengan ketentuan berisi pitch deck ya. Pitch deck itu presentasi ya, tapi dalam bentuk video yang menggambarkan ide bisnis baru, kategori rencana bisnis atau pengembangan bisnis. Kalau ini untuk bisnis berjalan ya, ini untuk rencana bisnis itu berisi tentang ide bisnis saja. Durasi maksimalnya 5 menit, diunggah nanti di ea.unila.ac.id. Berisi apa? Latar belakang masalah, solusi yang ditawarkan, kemudian kemudian produk atau layanan yang ditawarkan, kondisi dan potensi pasar, kemudian rencana bisnis, kemudian keunikan produk yang membedakan dengan produk lain, kemudian kompetitor, kemudian rencana pemasaran, dan perkenalan tim. Nah, kemudian peserta 100 terbaik rencana bisnis juga wajib membuat poster. Jadi ada 2 yang perlu disiapkan, poster dan juga video. Nah, konten poster itu berisi ide bisnis baru ya, dengan menampilkan grafik, foto, diagram, dan sejumlah kecil teks dengan ketentuan sebagai berikut. Harus mencantumkan logo, poster dibuat dalam bentuk standing banner, kemudian tulisan harus dapat dilihat dari jarak jauh. Oke, ini kategori bisnis berjalan, tetap tadi 6-10 halaman kuarto, cuma nanti di lampiran ada akun media sosial, karena nanti media sosialnya juga akan dinilai apakah aktif atau tidak gitu ya. Nah, akun yang dipakai itu Arial, kemudian format penamaan filenya ada di sini, ada diganti RB jadi BB, kemudian 10 terbaik wajib melaporkan video singkat, kemudian videonya mirip ya dengan rencana bisnis tadi, hanya saja ini produknya sudah ada. Kalau yang rencana bisnis tadi kan produknya belum ada. Oke, kemudian pencapaian bisnis ya, jika ada nanti disampaikan di sana.
Nah, kemudian wajib melampirkan foto KTP, KTM, dan foto diri ketua pengusul. Oke, nah ini mekanismenya. Mekanismenya itu sistem, jadi teman-teman silakan akses ea.unida.ac.id, nanti akan dinilai di sana juri lokal tingkat LG 10 untuk menilai 100 terbaik. Nah, nanti setelah itu akan didapatkan 100 finalis yang kemudian diminta untuk membuat video, mengaktifkan media sosial, kategori bisnis berjalan, membuat poster, kategori rencana bisnis, dan penilaian dilakukan oleh tim juri nasional untuk menentukan nilai proposal, video, dan media sosial. Ya, dan juga nanti poster di akhir nanti. Nah, kemudian expo dan interview peserta tim yang terpilih wajib datang ke Pekanbaru Riau, itu tempatnya di Universitas Jangkuning. 100 peserta atau tim bisnis berjalan akan mengikuti expo di Manila. Juri nasional akan menilai stand kategori bisnis berjalan serta poster dan wawancara untuk kategori rencana bisnis. Jadi kalau yang proposal, video, dan media sosial itu nanti dinilai by online. Sementara nanti kalau poster, bisnis berjalan, dan wawancara itu nanti pas waktu expo di Pekanbaru, itu sekitar akhir Oktober. Nah, keempat, nominasi si penilaian expo dan interview akan diambil 10 nominasi terbaik per kategori. Jadi nanti dari 100 itu dapatlah 10 terbaik masing-masing kategori dan dapat hadiah. Hadiahnya seingat saya kemarin tim hadiah juara satunya 25 juta rupiah ya. Ini cukup jarang sekali event lokal, event nasional harus dapat uang 25 juta ya. Paling banyak biasanya itu cuma 16, 15 dan itu pertanggungjawabannya luar biasa. Nah, ini hadiah dan kalian yang akan menggunakan itu dan tidak diminta pertanggungjawaban, tapi ya pertanggungjawabannya kepada Allah ya. Maksudnya kalian yang menjalankan dapat hadiah ya harusnya melaksanakan sesuai dengan proposal yang diajukan seperti itu. Nah, ini kemudian malam puncak pemberian hadiah 1 2 3 dan nanti special award ya untuk best video, best poster, best stand dan best social media. Oke, ini timeline-nya, rencananya penutupan pendaftaran itu tanggal 31 Agustus, kemudian evaluasi penjurian 1 sampai 30 September, makanya sering-sering nanti membuka sistem, nanti akan diumumkan di sana semuanya, lolos atau tidak lolosnya ke 100 besar. Kemudian tanggal 29 Oktober akan presentasi finalis dan juga expo, kemudian tanggal 30 Oktober penyerahan hadiah. Seperti itu. Oke, itu dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau misalkan yang kurang berkenan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mbak Recha ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan kepada Bapak Indra Purnama pemaparan materi yang mengandung ilmu yang bermanfaat buat kita-kita yang belum tahu tadi apa itu Entrepreneurship Award dan sekarang menjadi tahu, serta bagaimana caranya kita bisa join dan mengikuti perlombaannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, sebelum kita masuk ke acara tanya jawab, untuk itu saya minta kepada peserta untuk mengaktifkan kameranya sebentar saja untuk dokumentasi. Bentar, Mbak, senyum dulu. Senyum dulu, baru foto. Dika udah standby. Karena ini ada beberapa slide, saya hitung per slide-nya 1 sampai 3 ya. Jadi slide pertama 1 dan 3. Sebentar ya, di-save dulu. Mohon maaf ya, Bu Mbak Recha tadi hilang itu siapa? Sinyalnya. Tahan sebentar ya teman-teman, berikan senyum terbaiknya dari dokumentasi.
3 slide. Banyak slide-nya sepertinya, Rika. Sudah selesai, Cak. Terima kasih Dika sudah membantu untuk meng-capture sebagai dokumentasi. Baiklah, kita akan memasuki agenda yang ditunggu-tunggu tentunya, karena pasti banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari kita sebagai mahasiswa. Baiklah, saya akan membuka sesi tanya jawab dengan tiga pertanyaan pertama. Katanya pasti banyak kali yang mau tanya. Baiklah, kepada peserta yang hendak bertanya, silakan mengacungkan tangan atau klik raise hand Zoom-nya masing-masing, sampaikan nama dan prodinya apa. Selanjutnya, sampaikan pertanyaan secara ringkas, padat, dan jelas. Untuk 3 pertanyaan pertama, dipersilahkan ke peserta. Izin dulu bertanya. Ya, kepada Saudara Ranto, dipersilahkan. Saya Ranto di STIH Persada Bunda. Pertanyaan saya cuma satu poin aja, Bu. Yang tadi di dalam syarat pendaftaran menjadi anggota yang saya dengar dan saya lihat tadi yang dijelaskan oleh Bapak beliau. Takarannya. Mohon maaf sih, saya kurang jelas ya suaranya, yang nggak dengar ya. Kurang jelas ya. Atau jaringan. Bentar. Oke, tes. Nama saya Ranto STH Persada Bunda, Bu. Nah, saya cuma satu pertanyaan, yang di mana tadi masalah isyarat pendaftaran. Mana pendaftarannya maksimal umurnya umur 25 tahun. Dengan per tim, 3 orang 1 tim. Apakah pertanyaannya, apakah bisa hanya kelompok tim yang umur 25 tahun, yang selebihnya yang 2 orang lagi atau yang 5 orang lagi bisa tidak? Sekian dan terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Ranto telah menyampaikan pertanyaannya. Kita kumpulkan 3 pertanyaan dulu ya. Pertanyaan kedua, dipersilahkan kepada peserta. Gimana nih, apakah semuanya sudah mendapatkan informasi yang lengkap dari pemaparan Bapak Indra tadi, atau apakah masih ada yang ingin dipertanyakan? Ya, izin Mbak Rika. Ya. Kalau saya sebenarnya tidak pertanyaan sih, cuman mungkin lebih jelasnya lagi butuh pemahaman yang lebih jelas, karena kebetulan kita juga di sini kan yang sifatnya untuk entrepreneur ini kan agak masih awam nih ya, mungkin begitu Pak Dokter. Jadi mungkin agak lebih dispesifikan lagi bahasa dan apa namanya kata-kata kiasan untuk yang awam ini, bagaimana untuk memulainya ini mungkin seperti itu Pak, karena kita mungkin agak awam nih Pak mengenai yang sifatnya mengenai usaha usaha yang sekarang ini Pak. Usaha sekarang ini kan usaha media Pak ya. Jadi ini yang agak sedikit memang kita kurang memahami Pak, karena kan biasa kita di pasar nih Pak jualan cabai aja Pak.
nggak paham nih Pak, jualan ikan, jualan cabai. Jadi kalau yang begini kurang paham juga Pak. Mungkin bahasa yang lebih apanya gitu Pak, untuk tidak berkias-kias, maksudnya bisa untuk orang awam bisa memahaminya gitu. Mungkin begitu saja Mbak masukannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada satu kesempatan pertanyaan lagi untuk sesi pertama ini. Pada teman-teman mahasiswa, apakah ada yang ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Ya, Saudara Indra Mayulis, dipersilakan. Ini soal persyaratan yang tadi juga, Bu, yang salah umur 24 atau 25 tadi. Pertanyaan saya itu kenapa dibatasi umurnya maksimal sekian, Bu? Tujuannya untuk apa itu, Bu? Kenapa yang umur di atas itu nggak bisa mengikuti itu, Bu? Itu aja, Bu, pertanyaan saya, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Saudara Indra Mayulis. Baiklah, saya sudah merangkum dari 3 peserta yang bertanya tadi. Yang pertama yaitu masalah umur, karena di persyaratan untuk mengikuti Entrepreneurship Award itu maksimal umurnya 25 tahun. Jadi kepada Bapak Indra Purnama, apakah bisa dicoba untuk menjawab? Masih banyak Mbak Reca, makasih banyak tadi ada Pak Ranto ya, kemudian Bang Ranto, dan satu lagi tadi siapa Bang Indra Mayulis ya. Kenapa kok 25 tahun? Nah, ini juga menjadi apa ya? Menjadi debatan pada saat penetapan program peserta kegiatan dalam EA yang ke-6 ini. Ini merupakan hasil diskusi panjang ya, tidak diputuskan oleh 1-2 orang ya. Cukup banyak juga yang melaporkan bahwa mahasiswa kami ada lebih dari sana, dari umur 25 dan dia punya usaha yang bagus dan punya jiwa kewirausahaan. Nah, cuman memang karena kita merujuk dari peraturan-peraturan yang dibuat oleh pusat dan Dikti itu di kisaran umur sampai 25, makanya teman-teman panitia ya, terutama panitia pusat di LLDT 10 yaitu dari Sumatera Barat dan juga LLDT 10-nya sendiri, maka diputuskan angka 25. Jadi itu cukup panjang ininya. Cuman kalau misalkan saya sebutkan juga ini gitu ya. Tapi itu yang paling itu adalah ikut keputusan merujuk pada peraturan nasional gitu ya. Itu yang pertama. Nah, bagaimana mensiasati kalau seandainya punya bisnis atau punya ide, yaitu bisa dicari ya teman atau adik tingkat atau misalkan yang usianya di bawah 25. Ya, cuman memang ini rentan konflik ya, apalagi kalau seandainya tidak ada hubungan yang baik. Makanya kalau seandainya ada hubungan baik, itu mereka bisa jadi ketua atau menjadi anggota. Yang penting itu bisa kita kondisikan ya, kita berada di belakang layar. Nah, tapi sebagai informasi bahwa 25 itu untuk seluruh baik ketua maupun anggota gitu. Jadi mungkin nanti dari yang umurnya lebih dari 25 bisa memberikan ide atau memberikan masukan, atau ya sama-sama lah nanti misalkan perlu ada perjanjian gitu, misalkan nanti menang atau sebagainya dan sebagainya gitu. Kan nanti kan bisa jadi teman-teman yang umurnya di atas 25 itu bisa membuat entah nanti yang mendapatkan dana sebagai tim pelaksana atau yang mendapatkan dana nanti menjadi ya entah nanti manajer ya atau direksi dan sebagainya, itu kan diatur oleh teman-teman sendiri seandainya memang punya ide dan rasa ini bakal menang. Nah, kemudian tadi dari
siapa ya, Bang Wira Kelana ya, tanyanya bahasa yang lebih ringkas gitu ya. Saya rasa materi yang saya berikan itu sudah dengan bahasa yang sangat sederhana sekali ya. Rencana bisnis ya itu adalah pengembangan ya. Misalkan kita punya bisnis, kemudian saat ini misalkan bisnis tadi misalkan cabai atau bisnis kemudian kita kembangkan gitu. Nah, itu termasuk rencana bisnis. Misalkan cabai yang tadi misalkan kita dari bukit. Nah, misalkan kita mau mengembangkan bisnis itu hanya Pekanbaru. Kita ingin mengembangkan sampai ke wilayah Seriau, sampai ke Meranti, gitu misalnya, atau sampai ke Kepulauan Riau misalkan. Itu kan pengembangan bisnis, gitu ya. Itu rencana bisnis. Itu apa? Itu bisnis berjalan, mohon maaf. Itu bisnis berjalan ya, pengembangan bisnis. Nah, kalau rencana bisnis seperti apa? Nah, kalau bahasa rencana bisnis itu bahasa yang kalau yang tidak dimengerti ya tadi kalau Bang Wira itu namanya startup ya, bisnis rencana bisnis atau bisnis plan ya bahasa gaulnya gitu. Nah, itu ya sesuatu yang kita rencanakan ide. Jadi hanya sebatas ide. Jadi kita punya ide nih pengen misalkan tadi kan kalau Bang Wida sudah punya misalkan bisnis jual cabai atau jual ini di pasar misalkan ya. Kalau seandainya ingin rencana bisnis ya misalkan ingin menjual produk lain misalkan entah cabai giling, entah apa gitu dan itu belum ada sebelumnya, hanya direncanakan. Nah, itu gimana bisa nggak diikutkan? Bisa gitu, boleh gitu. Jadi bisnis-bisnis seperti itu boleh diikutkan. Nah, cuman menang nggak menangnya bisa jadi itu nggak menang gitu karena ada sesuatu yang ada nilai misalkan value-nya ya misalkan bisa mengatasi sesuatu atau bisa memberikan dampak ya nanti terhadap perubahan di masyarakat. Nah tadi sebenarnya cabai itu bisa loh jadi bisnis yang baik dan bisnis yang bisa menang ya kalau dikemas. Kalau misalkan sana menjual cabai seperti biasa cabai di pasar ya kemungkinan menangnya ya sedikit ya atau kecil. Nah tapi gimana kalau seandainya bisa menang misalkan. Ya, saya kasih tipsnya aja sedikit misalkan melalui media ya, media sosial atau misalkan sebuah marketing ya, digital marketing sehingga mereka membeli hanya lewat aplikasi ya atau misalkan menjual harga dengan harga yang jauh lebih murah gitu. Teman-teman juga harus tahu bahwa inflasi penyumbang inflasi terbesar itu karena harga cabai gitu ya. Jadi cabai itu menentukan inflasi ya. Makanya ini ya yang kita baca selama ini gitu. Makanya cabai itu naik turun naik cabai biasanya harga barang-barang lain juga ikut naik. Rumah makan naik, kemudian angkot pun yang nggak hubungan dengan cabai pun naik gitu. Nah, ini juga menjadi apa ya? Menjadi PR bersama. Ini kita atasi misalkan dengan jual harga cabai murah. Kok bisa murah Bang Wira jualannya? Misalkan punya lahan yang luas dan lahannya tersebar di beberapa titik sehingga tidak ada memerlukan transportasi. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang sangat banyak sekali dampak atau impact-nya kepada masyarakat dan itu bisa jadi menang gitu. Kayak gitu Bang Wira. Jadi ya memang mau tidak mau harus kita banyak lihat, banyak baca, banyak interaksi ya untuk kita bisa mengusulkan suatu ide bisnis atau pengembangan bisnis sehingga itu bisa nanti kita jadi pemenangnya gitu. Ya, itulah Pak. Terima kasih Pak Endra. Ini rencana ingin juara 1 nih Pak. Makanya bertanya begitu Pak. Iya, bisa, insya Allah. Iya, karena kan kalau cabai ini juga kan Pak, kalau bisa kita seperti ini loh Pak. Ada juga mesin Pak, mesin pendingin itu Pak yang bisa tahan sampai 1 tahun itu Pak. Jadi kita bisa menumpuk atau menstok cabai kan begitu Pak. Di saat harga langka mahal itu kan bisa kita jual yang murah begitu ya. Betul. Kan mungkin nggak kebun luas saja, kita mempunyai alat mungkin begitu Pak bisa sampai setahun kan begitu Pak. Betul. Ini mulia sekali Bang Wira biasanya orang biasanya kalau nyetok itu jualnya harganya mahal biasanya. Kalau Bang Wiranya murah itu bagus. Mulia itu. Iya Pak. Biar luar biasa kita nih Pak. Iya betul. Terima kasih Pak Indra. Ya siap Pak Wira.
Izin Pak. Ya, silakan, Bang Izin, Indra. Pak, ya. Berarti entrepreneurship award ini sasaran utamanya berarti pengusaha-pengusaha muda itu Pak ya. Untuk Betul, mengorbitkan karena ini pengusaha muda. ininya. Betul. Itu sasaran utamanya Pak ya. Iya, betul. Itu, Pak. Pengusaha-pengusaha yang udah tua nggak bisa. Jadi penasehat aja Pak Indra. Regenerasi, Bang Indra. Berarti Regenerasi. pengusaha-pengusaha yang udah tua diam-diam aja Pak ya. Pak Jadi Indra kasih model, Pak. Kesempatan kepada yang muda. Kalau yang tua jadi owner aja Pak ya, gitu ya Pak Dokter ya. Nah, ya modal. Benar, Pak. Kolaborasi lah, Ndra. Kolaborasi sama yang tua. Oh gitu. Ya, betul. Tapi kan kalau kita tidak langsung bergelut di situ kan kurang afdol lah, Bu. Namanya usaha ya Pak ya. Makanya Pak Wira nanti Direkturnya, Pak. Pak Wira nanti Direkturnya, dimunculkan nanti Pak Wira ya. Kita geprek-geprekan. Oke? Siap Pak dosen, siap. Ya, dilanjut Bu Eca. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih penjelasannya Pak Indra Purnama. Ayo buat teman-teman mahasiswa lainnya, apakah masih ada pertanyaan? Mungkin masih terbesit nih ada pertanyaan-pertanyaan. Nggak apa-apa dikeluarin aja karena di sini kita sharing dan waktu kita masih lumayan banyak. Karena nanti setelah sesi Zoom ini nanti bingung mau nanya kemana. Jadi selagi ada panitianya nih langsung kita bisa bertanya secara langsung lebih enak. Iya, satu lagi ada mau tanya ini Pak Dokter. Ini kan mengenai kita suatu usaha. Usaha ini kan pastinya kita punya brand ataupun label Pak, atau suatu dikatakan punya nama toko. Tapi kalau setelah kita membuat suatu nama toko itu banyak beredar juga yang sama seperti kita. Itu bagaimana Pak menanganinya tentang dari pemantauan dari Pemdanya sendiri, masyarakat Pak, dari pemerintahnya Pak untuk menyamakan atau mengambil hak cipta kita Pak. Itu kira-kira gimana Pak? Karena kalau kita usaha, nampak usaha kita lumayan jadi bagus, itu kan mulai Pak muncul itu dengan nama-nama yang sama Pak. Kira-kira itu menyiasatinya kalau dalam berbisnis usaha itu bagaimana Pak? Kemana kita harus untuk mengadu ataupun untuk mendapatkan hak kita sebagai pertama yang menciptakan itu Pak, usaha itu. Mohon terima kasih Pak. Bu Reca, saya langsung jawab atau gimana? Mungkin boleh langsung dijawab saja Pak biar saya diskusinya. Siap. Oke, baik. Terima kasih banyak Bang Wita. Ini mohon maaf ya, saya dari kemarin sinyal internet kurang bagus ya. Saya sudah gunakan Telkomsel, sudah gunakan beberapa provider juga kayak gitu ya. Saya nggak tahu sinyalnya kenapa. Apa karena ada kebijakan pemerintah ya yang 3G ke 4G atau gimana gitu. Ini agak kurang stabil. Tapi saya harap suara saya terdengar dengan jelas ya. Bagaimana untuk mengakali ya kalau seandainya menghindari ditiru atau usaha yang kita lakukan. Makanya di situ ada yang namanya pendaftaran haki, Bang Wira. Jadi kalau misalkan brand atau merek ya, itu bisa daftar tentang pendaftaran merek ya, sehingga bisa terlindungi. Mungkin teman-teman bisa tahu ya atau tak pernah tahu tentang kasus ayam geprek ya, beberapa artis ya, salah satu artis yang kemudian kalah gitu karena memang sudah didaftarkan terlebih dahulu oleh brand sebelumnya gitu. Makanya ini pentingnya pendaftaran brand itu, pendaftaran haki itu, sehingga kalau kita misalkan menemukan ada yang mirip, kita bisa klaim dan itu bisa dibatalkan kayak gitu. Jadi silahkan daftar, dan biayanya kalau nggak salah kalau untuk merek pendaftaran mandiri itu 1,8 juta ya kalau saya tidak salah. Seperti itu Bang Wira. Terima kasih Pak. Siap.
Ya, kepada teman-teman yang lain, kita masih punya banyak waktu nih. Jadi masih bisa bertanya. Mungkin ada dari kita yang baru mau bikin, Dika, silahkan. Dipersilakan, Oke, Dika. makasih. Oke, makasih, Cak. Oke, saya izin bertanya, Pak. Perkenalkan nama saya Dika. Saya dari STIE Persada Bunda. Kebetulan tahun kemarin itu saya ikut inkubasi bisnis juga yang di Bukit Tinggi, Pak. Nah, kebetulan di sana itu membahas tentang bisnis juga, akan tetapi bisnis yang dibahas di sana itu hanya berfokus ke bidang pertanian. For example, kayak misalnya mahasiswa-mahasiswa yang hanya berproduksi kayak kunyit atau tanaman-tanaman lainnya itu lebih dinotis dibanding kami yang jualan kayak makanan Jepang atau makanan-makanan lainnya kayak gitu. Dan saya ingin bertanya, maksudnya poinnya adalah apakah pada perlombaan tahun ini itu tuh kriteria yang pastinya dalam agar bisa lolos itu seperti apa gitu Pak? Kira-kira bisa nggak kasih gambaran kayak secara luasnya aja gitu Pak? Kira-kira seperti apa? Apakah hanya di bidang-bidang tertentu saja yang diprioritaskan atau seperti apa gitu? Karena diambil dari pengalaman, ya meskipun itu inkubasi, yang lebih sering dinotis adalah bisnis-bisnis yang bergerak di bidang pertanian kayak gitu. Sedangkan kami yang bergerak di bidang food and beverage ini nggak terlalu food and beverage ini nggak terlalu dinotis kayak gitu Pak. Apakah tahun ini seperti itu atau bagaimana Pak? Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Oke, siap. Mbak Reca, saya langsung jawab ya. Oke, jadi kalau misalkan pertanian itu dikhususkan atau misalkan itu tidak ya, tidak seperti itu. Jadi memang ini lepas dari yang namanya inovasi atau sesuatu yang baru. Itu mungkin yang paling perlu dicatat oleh teman-teman semua. Jadi food and beverage ini adalah bisnis yang berdarah-darah ya, Bang Dika ya. Kenapa bisnis berdarah-darah? Karena banyak sekali orang-orang mengajukan bisnis ini gitu. Jadi tidak ada nggak yang harus ada gitu. Cuma memang jumlahnya nggak banyak karena beberapa reviewer mulai memilah-milah ya, terutama mereka yang food and beverage tapi tidak ada inovasi, tidak ada teknologi di dalamnya. Nah, selama itu misalkan ada inovasi, ada teknologi, ini tentu akan punya nilai ini ya, nilai tambah ya. Contohnya gimana Pak? Nah, contohnya misalkan makanan. Ketika kita makan, misalkan rasanya kok aneh, misalkan ya kan aneh, ada rasa-rasa aneh kan permen yang kalau nggak salah permen, saya lupa permen itu permen apa, ada rasa upil, ada rasa apa gitu. Itu kan sesuatu yang ini loh, yang unik dan belum pernah ada gitu. Kan orang-orang jadi ini gitu. Jadi kan ada sesuatu yang baru. Tapi kalau misalkan es boba gitu, ya ya kalau nggak ada inovasi, misalkan boba ya sama seperti boba yang lazimnya ya bedanya apa gitu. Kan di situ misalkan ada bahan dasarnya mudah didapat dan jumlahnya banyak gitu, nggak habis-habis. Nah, itu kan bisa jadi nilai plus. Nah, itu bisa jadi menang gitu. Itu yang paling penting. Nah, untuk misalkan penilaian, kriteria penilaian apa saja, itu ada di panduan. Nanti Bu Imadah minta tolong mungkin ya teman-teman di share panduannya. Saya bakal coba share di sini panduannya untuk penilaian untuk proposal. Ini bisa dilihat ya. Sebentar. Ini dia untuk rencana bisnis itu latar belakang ya penjelasannya, apakah melatar belakangi itu atau menjelaskan isu-isu sosial dan lingkungan, apakah berdampak ya. Kemudian tujuan bisnis, apa yang ingin dicapai dengan bisnis direncanakan, cita-cita dari peserta terkait dengan bisnisnya direncanakan. Kemudian deskripsi produk ya, apa produk atau jasa yang direncanakan, apa keunggulannya, siapa pesaingnya, apakah bahan baku dan SDM yang dibutuhkan cukup tersedia di lokasi atau wilayah. Kemudian perencanaan pasarnya gimana, targetnya, proyeksinya bagaimana, demand ya, kemudian asumsi-asumsi ya pada proyek permintaan. Itu otomatis ini berdasarkan fakta dan data yang ada di lapangan ya. Kemudian posisi keuangan ya, bagaimana menghitung dan mengalokasi biaya-biaya, kemudian analisis risiko bisnis ya, faktor-faktor apa yang menjadi risiko utama, kemudian kolaborasi dari berbagai macam program studi ya itu sangat penting sekali. Kemudian ide bisnis ya, memiliki inovasi baru, dana atau menggunakan teknologi apa gitu. Nah, sebenarnya untuk bisnis berjalan
itu nanti dilihat paling banyak itu adalah aspek inovatif dan kompetitif serta teknologinya, yaitu sekitar 50%. Manajerial dan entrepreneurship itu ada 15% penilaiannya, kemudian aspek pembinaan lingkungan ya, kepedulian terhadap lingkungan sekitar 10%, kemudian aspek penyerapan tenaga kerja 10%, tumbuhan dan pengembangan itu 15%. Yang paling besar itu adalah di aspek inovasi dan kompetitif serta teknologi. Itu yang paling besar nilainya. Makanya silakan pelajari ini dan biasakan ketika membuat proposal tidak hanya jadi ya, tapi juga targetnya menang ya. Seperti tadi Bang Wira ya, targetnya juara 1. Nah, target juara 1 ini harus dikuasai variabel penilaian sehingga nanti ketika lihat proposalnya sudah menjawab semua variabel-variabel penilaian ini. Ya, seperti itu. Kayak gitu ya Bang Dika ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, siap. Ya, terima kasih kepada Bapak Indra Purnama yang sudah menambahkan pengetahuan buat kita-kita nih, yang mana tahu ada yang ingin ikut Entrepreneurship Award yang ke-6, karena kan diadainnya di Pekanbaru juga ya, jadi kita lebih dekat. So, teman-teman yang lain dipersilahkan untuk bertanya. Mana tahu nih ada yang mau bertanya tentang total hadiahnya, karena kan di flyer sepertinya cukup menjanjikan ya total hadiahnya. Jadi mana tahu ada yang pengen tahu kalau misalnya menang itu hadiahnya berapa. Jadi kan bisa jadi motivasi buat kita, buat semangat untuk Entrepreneurship Award. Ya mungkin Pak Indra, mungkin itu pertanyaan dari saya. Jadi kategori yang menang itu benefit apa sih yang didapetin kalau kita menang Entrepreneurship Award yang 6 ini? Oke, siap. Hadiahnya juara 1 masing-masing kategori 25 juta juara satunya. Juara 2 saya lupa ya, 15 apa 10. Yang jelas angkanya gede ya, fantastis. Untuk juara 1, 2 dan 3. Nah, kemudian nanti ada runner up 1, runner up 2 dan runner up 3. Kemudian nanti ada best social media, ada best stand, kemudian best video. Best video itu ada 2 kategori kayak gitu, sama best poster. Jadi ya cukup banyak hadiahnya dan dia prestisius ya, termasuk perlombaan yang prestisius di tingkat nasional gitu. Karena untuk wirausaha ya paling terakhir P2MW, ada yang keterima di P2MW dari Persada Bunda, program pembinaan wirausaha mahasiswa dari Dikti, itu ada 2 dari Unilak, dan itu dapatnya 16 juta ya, 16 juta. Nah, ini 25 juta, lumayan lebih gede. Dapat sebelumnya itu sekitar 7-10 juta ya Dikti. Sekarang tahun ini 16 juta. Nah, kita di EA itu 25 juta. Totalnya semuanya 150 juta. Jadi cukup gede teman-teman semua. Silakan mengikuti kegiatan ini, jangan sampai dilewatkan gitu. Oh, hadiahnya cukup besar juga ya, untuk tambahan modal mungkin buat teman-teman yang udah punya usaha atau baru ingin merintis usaha. Jadi ayo kita bertanya sebanyak-banyaknya agar wawasan kita juga bertambah. Karena Izin, kita Bu. juga masih, ya Pak Ranto. Bertanya lagi Bu. Ya silakan. Ini kan kepada pembawa materi sosialisasi panduan Entrepreneurship Awards ke-6. Contohnya maksud saya seperti ini. Apakah hanya mendapatkan hadiah tersebut saja kita ikut kita ikut serta menjadi dalam perlombaan ini? Apakah kedua, apakah panitia tidak ada bekerja sama dengan
perusahaan salah satunya atau pemilik modal atau pemilik saham, jika juara satu ini bisa nantinya dimanfaatkan atau dikembangkan untuk si pemenang tersebut. Nah, itu saja Bu pertanyaannya. Terima kasih. Maaf jika kurang penyampaiannya. Ya, terima kasih Saudara Ranto. Mungkin maksudnya selain hadiah utama tadi, uang tunai tadi Pak, benefit apa lagi sih yang bisa kita dapetin gitu? Mana tahu ada kerjasama dari perusahaan-perusahaan besar gitu. Iya, Bu. Iya, Bu ya. Pak Indra mungkin bisa menjawab. Baik, makasih banyak Mbak Reca. Jadi untuk sejauh ini ya belum ada ya kerjasama seperti itu. Yang jelas uang itu nanti bisa digunakan Pak Ranto sebagai modal Pak Ranto. Jadi mungkin misalkan dia rencana bisnis ya dana yang dapat 25 juta itu juara satu nanti itu untuk pengembangan usahanya sebagai modal. Atau misalkan tadi untuk bisnis berjalan bisa itu untuk pengembangan bisnisnya. Jadi uang itu yang kemudian kita gunakan hadiahnya tadi untuk proses pembinaan. Makanya saya sampaikan tadi itu tidak akan dikontrol oleh panitia, itu diserahkan blok semuanya. Jadi tinggal dari pemenanglah apakah akan merealisasikan apa yang di proposal itu atau tidak. Jadi itu urusan pemenang dengan yang maha kuasa. Seperti itu Pak Ranto. Ya. Saya tambahin lagi Pak, kalau Pak Ranto menang, nanti saya yang support Pak. Saya yang bawa Pak Ranto nanti Pak. Pak Wira. Saya yang support Pak Ranto Ya, nanti kalau... saya bawa ke Bank Mandiri Pak, tapi bawa sertifikat rumah sama tanah Pak, jangan lupa. Pak Ranto. Luar biasa ya, luar biasa Pak Ranto. Diingat selalu Pak pesannya. Iya, tetap semangat. Dilanjut. Mbak Reca, dia ada dua sih. Kalau saya ngajar biasanya ada dua kategori ya. Yang kalau misalkan nggak ada nanya ya. Yang pertama itu sangat paham sekali ya apa yang saya sampaikan. Terus yang kedua itu tidak paham sama sekali. Jadi saya harapkan yang nggak nanya itu sangat paham sekali ya dengan materi yang saya berikan gitu. Jadi bukan nggak nanya karena nggak paham gitu. Seperti itu Mbak Reca ya. Ya, benar Pak. Nah, Sebenarnya jadi... Pak, kita pun bertanya ini memang masih banyak nggak pahamnya nih Pak. Nah, jadi teman-teman, apakah dari 106 orang ini sudah mengerti sekali tentang entrepreneurship word ini? Atau bahkan ada yang nggak dengerin nih sebenarnya? Karena kayaknya banyak yang kayak masih bertanya-tanya sebenarnya ini apa sih gitu ya. Oke, baik Bu Reca, mungkin sedikit ya. Izin Pak Indra, perkenalkan saya Nafrida, kebetulan dari Wakil 3 STIE Pak. Mungkin di sini diam itu masih mikir ya Pak ya, mikir kita mau bikin apa gitu ya. Karena masing-masing rata-rata nih mahasiswa kita nih udah punya usaha. Nah, jadi tinggal bagaimana mengembangkan, kemudian mungkin untuk langkah-langkah berikutnya gitu ya Pak ya, rata-rata pekerja. Nah, kemudian sedikit untuk bocoran, setelah kita mengadakan sosialisasi ini, nanti mahasiswa akan kita minta untuk menyiapkan proposal Pak. Nah, kemudian setelah proposal selesai, insya Allah kita juga akan melaksanakan bimbingan teknisnya. Dan semoga Bapak masih berkenan ini sama kami ya. Nah, jadi kita akan lebih cerah gitu ya Pak ya, lebih terlihat gambarannya setelah mahasiswa membuat proposal, kemudian dibandingkan nanti dengan bimbingan dari Bapak gitu. Nah, jadi itu sedikit bocoran. Nah, cuma yang sedikit masukan ya Pak ya, mungkin untuk ini, untuk kita ya dalam tim entrepreneurship ini, ya semoga mahasiswa yang sudah menang itu memang ada arahnya gitu Pak. Jadi tidak hanya sebatas dia dapat modal, kemudian dia berpikir sendiri gitu ya. Nah, jadi tidak dibiarkan hanya begitu berlalu begitu saja gitu. Jadi harapannya mungkin ke depan ada yang ini ya dari tim untuk selalu memantau dan mengarahkan sehingga mencapai tingkat kesuksesan gitu Pak ya. Dan ini nanti akan menjadi contoh bagi adik-adik kelasnya. Nah, gitu mungkin itu cukup dari saya Pak ya. Terima kasih.
Selamat siang. Terima kasih Reca. Ya, Keren, terima Bu. kasih. Setuju. Ada Setuju, Bu. tambahannya. Keren itu. Saya boleh menanggapi Bu Nefrida ya, Mbak Rica ya. Makasih Iya, banyak Pak. ya Bu Nefrida ya. Itu masukan yang sangat berarti sekali ya untuk pengembangan EA ini ke depannya. Karena P2MW atau Program Pembinaan Wirausaha Mahasiswa yang diinisiasi oleh Dikti pada tahun ini, yang sebelumnya namanya KBMI, Kompetisi Berwirausaha Mahasiswa Indonesia, yang tahun ini bertransportasi namanya P2MW. Selain 16 juta maksimal yang bisa didapat oleh mahasiswa, itu ada 4 juta pembinaan. Jadi memang pembinaan itu sangat penting sekali ya Bu Nefrida ya. Cuma memang kita, karena ya saya bukan pembesar ya Bu ya di LDT 10, insya Allah nanti coba saya bakal masukkan kepada wakil-wakil rektor di bidang 3 ya, di Performawa, untuk bisa menyampaikan atau menyuarakan ini, karena ini betul ya sangat penting sekali pembinaan, apalagi mahasiswa ya dapat uang yang kalau bisa habis untuk apa gitu kan. Sebenarnya kan bagusnya emang untuk proses wirausaha ini sendiri. Jadi kalau seperti itu ya nggak bakal berkembang ya, nggak bakal terwujud. Nah, ya saya karena saya termasuk apa ya Bu ya, terbiasa melakukan coaching UMKM ya Bu. Memang pendampingan itu paling penting sekali, karena mereka kadang-kadang ya masalah komposisi saja, misalkan produknya tidak tepat, ya ternyata mereka menganggap sepele dengan komposisi yang sudah ditetapkan. Misalkan ditetapkan pembuatannya, bahan bakunya sekian gram, ya mereka menganggap itu nggak perlu terlalu detail-detail banget gitu ya. Nanti hasilnya akan jadi berbeda gitu. Nah itu kan menjaga kualitas produk itu juga perlu didampingi gitu. Makanya betul sekali yang disampaikan Bu Nefrida. Semoga ya kedepannya ini lebih baik lagi, ada proses pembinaan sehingga benar-benar mahasiswa itu dana yang dapatnya tepat sasaran untuk penggunaan usaha gitu ya Bu Nefrida. Makasih banyak Bu Nefrida, masukan insya Allah akan saya sampaikan ke tim inti Bu Nefrida. Dan terkait coaching tadi, silakan Bu, insya Allah semoga waktunya pas, saya bakal bisa ikut membersamai teman-teman di Persada Bunda. Tapi yang namanya dalam usaha ini Pak, yang terpenting juga di dalam proposal nantinya ataupun panutan dalam studi kelayakan dalam membuat usaha tadi Pak, itu diutamakan juga ininya juga Pak ya, pangsa pasar, terutama produk knowledge dan pangsa pasarnya Pak ya. Artinya kan tanpa didampingi, dibarengi dengan pangsa pasar yang nantinya akan membludak, itu kan percuma saja Pak kalau produk knowledge Pak. Bukannya begitu Pak? Ya betul. Makanya pasar juga, target pasarnya juga harus jelas gitu. Makanya salah satu poin disampaikan di proposal itu ada bisnis model canvas. Itu juga memberikan gambaran ya buat kita, wah ternyata kita target pasarnya nggak jelas nih gitu kan. Karena kan sudah ada poin-poinnya dalam bisnis model canvas. Nanti bisa googling ya, model bisnis canvas gitu. Nanti bisa dilihat di sana. Ya sekarang di era digital ya, semua serba bisa kita dapatkan secara instan. Cuma memang kalau seandainya belum paham ya bisa nanya ya. Bisa nanya mungkin Bu Nefrida ya, karena basic Bu Nefrida juga kayaknya manajemen ya, manajemen dan ekonomi gitu. Jadi bisa bertanya gitu. Jadi jangan bertanya kepada orang yang tidak tepat ya, seperti itu. Tanyalah kepada mereka yang sudah paham. Kayak gitu Bang Wira. Betul Bang Wira, betul, target pasar juga perlu disampaikan. Ya, mohon Pak, mohon izin, saya mau menyampaikan pertanyaan dari teman saya, tapi dia malu untuk bertanya. Jadi untuk Entrepreneurship Award ini, apakah dia tuh harus usaha yang menghasilkan barang, atau bisa juga usaha yang menghasilkan jasa gitu Pak? Boleh keduanya, boleh salah satunya. Yang penting dia usaha ya. Bisa jasa, ya tadi kan seperti yang disampaikan oleh siapa tadi ya, Bang Wira ya, cabe ya. Misalkan Bang Wiranya nggak punya budidaya cabe atau misalkan produksi cabe, ya jasanya, jasa pengantaran misalkan, atau apa ya produk yang nggak lazim misalkan di Riau ya, kayak brokoli atau misalkan bunga kol itu kan jarang ya ditanam di Riau. Nah, itu mungkin bisa ngantar ke desa-desa dengan sistem rantai pasok yang sangat ringkas misalkan. Nah, itu jadi ide yang menarik gitu. Teman-teman sebagai informasi ya,
pertanian kita itu sangat ini ya, sangat memprihatinkan ya. Teman-teman boleh tahu, kalau tak mau tahu ya, harga satu ikat sayur itu sekarang berapa ya? Mbak Reca pernah jajan ke pasar nggak? Atau ke warung gitu? Pernah Pak, tapi udah lama banget. Berapa ya kira-kira satu ikat sayur? Masih ingat nggak? Bayam gitu atau kangkung? 2.000 Pak. 2.000, 2.500. Ya, itu tergantung musim ya. Kalau musim hujan bisa lebih mahal ya, karena produksinya ini gitu turun. Ya antara 3.000 ya, 3.000-an kurang lebih. Nah, tahu nggak teman-teman berapa harga di tingkat petani satu ikatnya? 500 Pak. 500 sampai 800. Itu pun yang membeli dari petani, yang satu ikat petani itu dibagi 2. 500, kadang-kadang 300 Pak. Jadi ya, jadi sampai 3.000 gitu. Berapa panjang rantai pasok yang dilewati sehingga harganya sangat naik sekali. Coba rantai pasok itu dipotong. Nah, dengan jasa misalkan jasa aplikasi atau misalkan jasa pengantaran langsung atau jasa distributor gitu ya, langsung memasarkan kepada konsumen, misalkan satu komplek perumahan dan sebagainya. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang sangat membantu permasalahan harga ya sayur, apalagi di tengah masyarakat yang saat ini ekonominya cukup terdampak ya, seperti itu. Kayak gitu Mbak Reca, ya Bang Wira ya, teman-teman tadi yang bertanya. Itu ide bisnis ya, itu adalah ide bisnis yang mungkin ya, saya nggak tahu nih apakah sudah ada orang punya ide seperti itu yang bisa dilombakan gitu. Ya, terima kasih Pak Indra atas penjelasannya. Ayo buat teman-teman yang lain, dipersilahkan untuk bertanya atau mengeluarkan pendapatnya atau pertanyaan-pertanyaan yang ada di pikiran kita tentang Entrepreneurship Award ini. Karena sepertinya udah banyak nih teman-teman yang udah punya usaha. Jadi mana tahu mau ikut entrepreneurship. Kalau kita Izin, Bu, usaha, saya mau bertanya, Bu. kalau usaha ini klasiknya kan masalahnya satu aja kadang Pak, di permodalan. Nah, di sini juga kan kadang gendala Pak. Izin Bu, saya mau bertanya Bu. Ya, Pak Usman. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Izin Bu, karena kita memulai bisnis itu, kalau tidak ngerti kita pangsa pasarnya, kita agak susah. Karena saya sudah mencoba juga Bu, masalah di perikanan. Kemarin saya sudah membuat peternak lele. Jadi ketika lele itu sudah mau panen Bu ya, lebih kurang 3 bulan, saya sudah mencoba dengan seminimal mungkin, dengan apa istilahnya modalnya. Tapi ketika mau panen itu pangsa pasarnya saya agak susah. Karena mungkin saya baru tahap awal, saya mencoba sana. Jadi saya sudah memikir juga nih untuk bisnis yang lainnya. Kalau kita tidak jelas pangsa pasarnya, Bu. Kita kayaknya harus punya relasi juga. Karena relasi itulah dari teman-teman. Kalau umpamanya bisa, apa bisnis yang kita geluti itu, yang mau kita kembangkan itu, setidak-tidaknya kita sudah mengerti pangsa pasarnya, atau cara-cara gimana kita memasarkannya ke teman-teman lain, atau ke penjual-penjual yang biasa kayak pinggir jalan itu. Kalau lele itu kan begitu, kayak orang jual pecel lele. Tapi tidak segampang apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan dengan teori. Teori berbeda, sangat sekali berbeda Bu dengan kita praktekkan. Itu kalau umpamanya bisa masukan dari kita untuk memulai rencana usahanya bisnis ini lagi, setidaknya kita mengerti Bu. Istilahnya salah satunya pangsa pasarnya, cuman itu aja Bu keluhannya saya. Terima kasih Bu, itu aja mohon penjelasannya Bu. Kalau umpamanya ada yang lebih lanjut, lebih detail lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Usman. Jadi itu dia Pak Indra. Sepertinya dari tadi kebanyakan kendala itu adalah di
pemasaran atau target pasarnya gitu. Jadi mana tahu Pak Indra ada motivasi nih atau tips-tips yang bisa membantu kami mahasiswa untuk mengatasi kesulitan itu. Oke, baik. Makasih banyak, Mbak Reca. Saya sebenarnya pengen juga lama-lama, cuman ini mungkin saya bisanya cuma 5 menit lagi. Mbak Reca, mohon izin ya. Keterbatasan waktu, semoga di lain kesempatan kita bisa lebih lama lagi. Oke, Pak Usman. Pak Usman pernah, misalkan ada sebuah sungai ya. Sebuah sungai, kemudian Pak Usman di seberang, Pak Usman ingin menyeberang. Apa yang akan dilakukan oleh Pak Usman? Masih di apa Pak, unmute, coba di unmute Pak. Masih Pak, masih. Gini Pak, udah kalau umpama kita mau nyebrang itu kita kan menyiapkan sesuatunya, istilahnya jembatan atau kayunya Pak. Kita kan harus ini kan dulu, merakit dulu. Kalau kita mau nyebrang, kalau umpamanya bisa dari kayu itu kita bikin. Kalau tidak kita harus bikin sampan. Tapi setidaknya kalau kita bikin sampan itu kita perlu modal, perlu istilahnya itu orang membina kita Pak, pendamping kita istilahnya. Kalau kita orang awam kan tidak segampang itu Pak kita bikin sampan atau membuat tangga untuk menyeberang itu Pak. Terima kasih Pak. Oke, siap. Ada lagi nggak Pak Usman? Kemungkinan lain selain tadi sampan atau buat jembatan atau cari jembatan, kan bisa aja cari kan, kalau biar nggak modal kan, cari jembatan, cari sampan atau aja ada gitu kan, nggak perlu dibuat. Apalagi kira-kira Pak? Kalau umpamanya sungainya tidak panjang, mungkin kita bisa memutar Pak. Bisa kita cari arah lain. Tapi kalau umpamanya tidak, sekurang-kurangnya kita akan bikin rakit yang tanpa modal kita bikin batang pisang. Kalau kita ada banyak, kita minta orang lain. Pak Usman, berenang aja Pak. Oh iya, berenang. Kalau sempat ada buaya Pak dalamnya itu kita takutkan. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Bang Brian nih sangat aktif sekali menulis nih kayaknya. Silakan Bang Brian. Kira-kira apa Bang? Coba idenya Bang. Gak kedengaran suaranya Bang? Kedengaran Pak? Udah kedengaran. Oke. Tadi pertanyaannya dengar ya? Pertanyaannya dengar Pak. Kemungkinan kebetulan tanya-tanya di dalam hati ini udah diwakilkan sama kawan. Oh, udah diwakilkan ya. Oke. Kirain saya tadi Bang Brian mau bilang kebetulan saya di tepi sungai nih Pak gitu. Enggak ya. Oke, siap. Ada lagi yang mau jawab? Bang Indra Mayulis. Lagi dibawa kendaraan ya Bang? Siap Pak, standby Pak. Oke, kira-kira ada usulan nggak Bang? Langsung berenang aja Pak, kalau bisa berenang. Kalau ada berenang ya. Cari benen Pak, ada apa? Bandalam. Oke. Ada buaya siap. Pak Indra, Bang ada Asmadi. buaya. Oke, Ada buaya siap. Pak Indra. Pak Asmadi gimana Coba. Pak Asmadi? Coba yang dari STIH coba agak slow sedikit ya. Itu Bu Nep udah agak senyum-senyum itu. Ya tolong ya. Yang dari STIH slow sedikit ya, slow Silakan ya. yang dari STIH yang mau silakan. Jangan ditawarin Pak STIH Pak. Ya agak STIH slow ya. Silakan moderator dilanjut. Ambil alih moderator, jangan mau kalah. Iya Pak. Nah, moderator yang punya cara ya. Ya. Ya, tapi saya takut nih Pak lihat mahasiswa STIH agak ngegas-ngegas. Jangan. Saya udah muncul nih. Kalau ada yang macam-macam kasih tahu saya. Nanti saya hold nilainya nanti. Nanti dikasuskan Pak. Enggak. Nanti. Saya udah muncul ya. Moderatornya belum terapan Pak. Iya nanti moderator kita ajak ngopi gampang. Yang penting biarkan dulu acara formal berlalu. Nanti kita diskusi ya. Baiklah, silakan moderator dilanjutkan. Karena ada Pak Indra juga waktunya sudah terbatas ya teman-teman, dan Ya, tadi kan Pak, izin ya. Jadi saya kasih jawaban dulu clue-nya Mbak Reca ya. Jadi teman-teman kalau ketika melihat dijawab Bu. Ya, jadi ketika melihat sebuah misalkan sungai ya, ini kita beranalogi ya. Yang perlu dilakukan itu adalah melihat situasi ya. Melihat situasi di sana, airnya deras apa enggak, kemudian ada buaya atau enggak, kemudian misalkan nanti kita lihat apakah ada jembatan atau tidak, adakah di situ sampan atau tidak,
Ya, kalau nggak ada misalkan perlu dibuat dan sebagainya. Tapi yang paling penting ada yang kita lakukan adalah mengukur kedalaman sungai tersebut. Ya, kalau seandainya cuman dangkal ya, misalkan cuman berapa senti misalkan 30 senti, itu kan bisa tinggal masuk ke dalam gitu. Ya kan? Jadi itu yang perlu dilakukan. Jadi yang perlu dilakukan ketika mulai usaha itu sebelum kita terjun adalah melakukan observasi lapangan ya. Kita mengamati lapangan kita, bagaimana pasarnya, semuanya harus kita amati. Ya, jadi saya punya cerita Pak Usman karena saya pernah bisnis lele, omset saya 10 juta per bulan. Itu bukan omset ya, keuntungan bersih Pak Usman. Saya tidak punya kolam lele, saya bukan produsen lele dan saya waktu itu tidak mengerti dengan ternak lele, tapi saya bisa menghasilkan uang keuntungan bersih 10 juta per bulan. Apa yang saya lakukan Pak Usman? Saya mengumpulkan semua pedagang produsen-produsen lele di beberapa titik ya, mulai dari kalau di kita Sungai Pagar ya, itu ada kampung lele di sana, kemudian ada di Rumbai, kemudian ada di beberapa tempat ya di daerah Markoyen juga ada beberapa titik dan itu dikumpulkan. Nah, saya mengumpulkan pagi, saya ngambil dan sebelumnya saya lakukan adalah observasi itu. Jadi observasi itu saya datang ke pecer-pecer lele di sepanjang Subrantas, saya tanya, nanyanya gimana? Nanyanya bukan pakai pulpen, pakai kertas, bukan seperti itu pertanyaannya. Kalau itu jarang dijawab. Ya pertanyaannya itu ya sambil kita misalkan datang ke warung pecer lele, tanya gimana penjualannya, bagus enggak? Lelenya berapa sih? Ini lelenya sekarang berapa Bang harganya? Mahal sekarang, 12.000 sekilo di pasar dan sebagainya. Wah, kita udah tahu nih gambaran. Ternyata harga di pasar 12.000. Nanti kan beberapa tempat kita dapat tuh, ada misalkan 4 atau 5 kita observasi, kemudian kita bisa tahu ukurannya. Jadi ukuran lele itu ada yang 1,5 kilo, ada yang 1,6 kilo, ada yang 1,7 kilo. Jadi kita punya gambaran berapa yang dibutuhkan oleh masing-masing pecer lele. Ya, itu kemudian kita kumpulkan. Kita kumpulkan, jadi pagi-pagi saya sortir dari beberapa tambak lele, kemudian sore saya berdua ya dengan tetangga sebelah yang ngantar. Jadi ngantar pakai becak sorenya. Jadi tinggal terima bersih. Nah, cuman enggak enaknya kadang-kadang di malam hari kita ditelepon, lele habis, boleh minta tolong tambah enggak? Itu nggak bisa karena saya nggak punya kolam lele gitu. Jadi saya bilang sama pelanggan harus pas-pasan gitu. Jadi misalnya pesannya ya kalau mau lebih lebihkan, kalau mau segitu ya segitu, nggak bakal ada tambah-tambah di pas malam hari. Jadi kayak gitu. Dan ini bisnis ya, ini suatu bisnis yang ya seperti sampaikan Pak Usman tadi itu berat gitu di lapangan. Cuman kalau kita nggak menjalankan ya nggak akan bisa dapat kita informasinya. Jadi silakan banyak belajar ya dengan orang-orang yang sudah punya bisnis, itu mungkin akan bakal memberikan tambahan ya wawasan bagi kita semua. Oke, mungkin itu dari saya, Mbak Reca. Mohon maaf lahir batin, semua teman-teman. Mohon maaf kalau nggak bisa menjawab semua pertanyaan dan juga menampung semua diskusi kita. Semoga di lain kesempatan kita bisa bertemu dan berdiskusi lebih lanjut. Demikian dari saya, Mbak Reca. Mohon maaf lahir batin. Assalamuallah warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak Imran Purnama atas ilmu yang kita dapat ya teman-teman pada hari ini banyak dan semoga ilmu yang kita dapat tadi dapat bermanfaat buat kita dan orang-orang di sekitar kita. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk itu amin. Karena sesi diskusi dan tanya jawab sudah selesai, kita akan melanjutkan ke agenda selanjutnya yaitu sosialisasi kegiatan kemahasiswaan. Tapi sebelum itu kepada Bapak Indra, apabila mempunyai kesibukan lainnya, nggak apa-apa kalau mau live Zoom-nya nggak apa-apa. Mohon izin ya Bu ya, makasih banyak. Ya, terima kasih Pak Indra. Siap. Indra, terima Mohon kasih izin Bu banyak. semuanya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin. Nah, sekarang kita masuk ke agenda selanjutnya yang mungkin ini bisa kita pakai lebih leluasa untuk berdiskusi. Jadi agenda selanjutnya itu sosialisasi kegiatan mahasiswa yang akan disampaikan oleh Waka 3 kita. Jadi ini Bu, Pak, pergantian atau? Minta ke ini ke Ya. Bu Imada gimana Bu Imada? Apakah Ya, satu orang saja atau gantian? Ya, silakan begini saja Pak Bapak Ibu di sini semua untuk mahasiswa semuanya ya. Mohon untuk tidak meninggalkan room ini dulu.
karena ada beberapa pengumuman penting dan juga sosialisasi penting dari Persada Bunda. Mungkin yang agak-agak berisik di mute dulu ya Bapak Ibu supaya suara kita kedengaran. Oke, siap. Baiklah Bapak Ibu semua, mahasiswa Persada Bunda, mahasiswa dan mahasiswa Persada Bunda. Jadi kegiatan ini ya, alhamdulillah kegiatan ini sudah terlaksana. Oke. Alhamdulillah kegiatan ini terlaksana. Sebenarnya kegiatan ini adalah salah satu dari sosialisasi program kegiatan kemahasiswaan Persada Bunda yang sebetulnya ini agenda yang tiap tahun kita adakan sebenarnya ya. Ini hanya salah satunya saja. Entrepreneurship hanya salah satu dari partisipasi sebuah perguruan tinggi untuk ikut event-event nasional. Tetapi yang sebenarnya sendiri sebagai jajaran ini ya, jajaran struktural di Persada Bunda ini punya tanggung jawab khususnya di bagian kemahasiswaan dan kehumasan yang notabene mengurusi tentang keaktifan mahasiswa, khususnya yang terkait dengan layanan kemahasiswaan. Jadi Bapak Ibu semua, yang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kemahasiswaan yang sifatnya non-akademik, nah itu bisa berhubungan ya, langsung berkomunikasi dengan wakil ketua 3 masing-masing PTS. Di sini wakil ketua 3 STISIP saya sendiri ya, wakil ketua 3 STIE oleh Bu Nefrida, dan wakil ketua 3 STBA oleh Bu Yeni. Bu Yeni hadir, Bu Yeni? Ya. Ya, dan nanti wakil ketua 3 STIH yang akan dibidangi oleh Pak Anwar di sini ya, bagi yang Bapak Ibu yang mungkin belum kenal ya. Jadi kalau seandainya nanti untuk memfollow up tentang informasi tentang entrepreneurship ini bisa menghubungi Waka 3-nya masing-masing. Ya. Waka 3-nya masing-masing karena mungkin masih banyak hal ya yang perlu ditanyakan. Nanti sering-sering nanti komunikasi karena di Waka 3 ini juga membutuhkan ya, program itu ada tapi kalau tidak ada partisipasi dari mahasiswa maka kegiatan itu tidak pernah ada. Jadi, maka menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menghidupkan kegiatan ini, menghidupkan khususnya mahasiswa. Yang disebut mahasiswa itu kan ada beberapa tipe ya. Mahasiswa itu kan kalau pernah dengar ada tipe kura-kura atau tipe kupu-kupu. Kupu-kupu itu mahasiswa yang setelah kuliah pulang. Kalau tipe kura-kura mahasiswa yang aktif di organisasi, jadi setelah kuliah rapat. Nah, itu kura-kura. Ada tipe lagi mahasiswa ke kuda gitu, habis kuliah dagang gitu ya. Pasti bermacam-macam tipe. Nah, ini tergantung Bapak Ibu mau menjadi tipe mahasiswa seperti apa. Atau mungkin ada istilah lagi, saya buat istilah mahasiswa kubis. Kuliah sambil bisnis. Nah, mengapa tidak kita kuliah sambil bisnis? Karena kalau bisnis ini kan alternatif kedua seandainya saja kalau setelah kuliah atau ilmu yang kita pelajari ini nggak berguna di sektor kerja. Nah, kita juga harus punya wahana lain, entrepreneurship itu yang disebut dengan entrepreneurship gitu. Kenapa tidak kita mencoba hal-hal baru yang tidak melulu berkaitan dengan bidang studi kita gitu. Karena entrepreneurship itu kan cakupannya luas. Kalau bisnis itu kan bisa masuk ke kemanapun. Tinggal bagaimana keilmuan kita itu bisa dikolaborasikan dalam entrepreneurship ini. Nah, ada sebenarnya empat bidang yang menjadi fokus pelayanan mahasiswa itu. Di bidang pertama adalah penalaran, yang kedua kesejahteraan, yang ketiga itu sosial, yang keempat adalah entrepreneurship. Kalau penalaran bidang penalaran ini adalah bidang soft skill ya. Jadi diharapkan pada seluruh mahasiswa itu juga aktif di bidang penalaran ya, peningkatan penalaran. Misalnya kalau nanti ada pelatihan-pelatihan, training-training, itu mahasiswa turut aktif di sana. Nah, ini sebenarnya benefitnya tidak untuk kita sebagai dosen, ini sebenarnya bagian dari layanan kampus untuk mahasiswa. Karena mahasiswa kan butuh wadah ya. Ada seminar, ada webinar, ada pelatihan,
Nah, itu sebenarnya itu diberikan untuk mahasiswa wadah. Nah, kalau tidak dimanfaatkan kan sayang. Nah, karena kalau mahasiswa hanya sekedar mengejar IPK itu belum apa namanya, belum dikatakan apa namanya mahasiswa sesungguhnya. Karena mahasiswa itu kan justru yang dikenang itu adalah proses ketika menjadi mahasiswa, pengalaman-pengalaman yang didapat, ya. Apalagi yang aktif berorganisasi, aktif dalam kegiatan-kegiatan itu sebenarnya benefitnya adalah kita menambah relasi. Nah, saya pikir kalau mungkin Bapak Ibu yang mungkin sudah berpengalaman, ya, yang sudah kerja baru kuliah, itu sudah tidak asing lagi atau itu sudah makanan sehari-hari. Tapi untuk mahasiswa yang muda-muda nih, nah, ini perlu juga gitu, bahwa pengalaman itu sangat penting. Experience is the best teacher, ya. Pengalaman itu lebih utama daripada kita hanya belajar di bangku sekolah atau di kelas gitu. Karena dengan pengalaman itu kita bisa lebih banyak menemukan hal-hal baru dan ilmu pengetahuan baru. Nah, jadi saya harap kami sebagai wakil ketua 3 ini hanya mensupport saja, mensupport kepada mahasiswa. Ini loh, ada kegiatan-kegiatan yang perlu kita hidupkan di kampus, ya, baik itu organisasi kemahasiswaan, baik itu di bidang apa peningkatan penalaran dan soft skill, baik itu juga di bidang sosial. Nah, kalau di bidang sosial ini tidak menutup kemungkinan juga Bapak Ibu yang mungkin yang mahasiswa yang sudah aktif di luar kampus, yang aktif di organisasi atau kegiatan sosial apapun itu kita menampung untuk melaporkannya di kampus karena itu masuk prestasi non akademik. Ya, prestasi non akademik ini akan menunjang Bapak Ibu nanti ketika lulus itu akan menambah poin mahasiswa selain IPK tadi, ya. Jadi prestasi akademik dan non akademik silakan laporkan ke WK3 masing-masing karena itu akan kita inventarisir, kita data ini loh keaktifan mahasiswa kita, ya, prestasi-prestasi yang di luar kampus, mungkin pernah event perlombaan dan segala macam, itu laporkan. Kita butuh data untuk itu, ya. Sebenarnya itu kepentingan kampusnya kan untuk mendata, ya, tapi kepentingan lainnya adalah Bapak Ibu itu diakui gitu, ya, diakui sebagai mahasiswa yang berprestasi. Nah, dan dengan di sini kan kita juga ikut mensosialisasikannya. Nah, jadi Bapak tidak sukses sendirian, Bapak juga mengaji yang lain juga ikut memotivasi yang lain untuk sukses di luar. Yang terakhir ada entrepreneurship ini juga, ya, itu juga membuka seluas-luasnya kepada Bapak Ibu itu yang sudah punya wirausaha di luar, itu turut ikut mensosialisasikan juga. Kalau perlu mungkin kita buat event gitu, ya, yang mungkin yang sudah menjadi pengusaha itu buat kegiatan-kegiatan motivasi menciptakan peluang-peluang kerja baru atau inspirasi-inspirasi kerja baru untuk adik-adik kelasnya. Nah, itu sangat penting. Makanya komunikasi itu menjadi jalan kita untuk saling sharing, karena kewirausahaan itu saya yakin itu tidak cukup teori, ya. Karena kewirausahaan itu akan butuh namanya pengalaman praktis. Nah, seorang akademik ini tentu ketika berhadapan dengan orang praktisi itu akan berbeda kalau kita tidak saling berkolaborasi di sini. Karena teori tidak semudah di lapangan, begitu juga lapangan ini kadang penjelasannya butuh hal-hal yang berbau teoritis. Nah, ini penting sekali kita punya wadah forum komunikasi mahasiswa yang itu kita akan eksplorasi bersama untuk saling memberikan win-win solution, ya, baik untuk perguruan tinggi maupun untuk kesuksesan mahasiswa itu sendiri. Ya, mungkin itu dari saya, mungkin yang kurang-kurang silakan Bapak Ibu dari Wakil Ketua 3 dari STIE, STBA dan STH menambahkan. Silakan Bu Nep, ya. Ya, baik Bu Imada, terima kasih. Bu Yeni, Pak Anwar, ya. Baik untuk teman-teman semuanya, ya, mungkin ada beberapa tim dosen juga dari perwakilan WK3, ya. Sebenarnya untuk mensiasati keikutsertaan kita dengan membawa nama besar kampus kita, ya, alma mater kita, itu mungkin Bapak Ibu mungkin yang ibaratnya yang umurnya di atas 25 misalnya, nanti bisa kita binakan ke
adik-adik yang reguler ya, adik-adik yang masih belum bekerja, kemudian kelas-kelas pagi biasanya itu ya, Bu ya. Nah, ini bisa kita alokasikan ke situ, kemudian kita bina. Nah, karena kampus ini kegiatan mahasiswanya berjalan, maka kampus kita akan diakui gitu ya. Tapi kalau kegiatan mahasiswanya tidak berjalan, ya nanti kita hanya sekedar belajar teori, kemudian selesai ya, tamat, kerja, tidak ada hubungan lagi, tidak ada ikatan emosional dengan alma maternya gitu. Nah, jadi harapan kita ya adanya WAK 3 yang sekarang baru dibentuk ya Bu Imada ya semuanya. Nah, tujuannya adalah kita ini ingin menggiatkan lagi mahasiswa, jangan hanya ikatan kita tamat selesai, kemudian selesai jadi alumni gitu ya. Karena harapan kami nanti alumni pun ya Bapak Ibu tetap akan membawa alma mater gitu ya. Yang kita pakai itu tetap S1-nya. Dimanapun kita S2, S3 ya, profesor, tetap alma mater itu yang dipakai S1-nya gitu ya. Nah, jadi harapan kami ya dengan adanya bapak-bapak, ibu-ibu semuanya, teman-teman ya, atau yang mahasiswa yang masih muda-muda, ya kita bersemangat gitu ya, kita membesarkan kampus kita ini. Nah, sehingga nanti dengan besarnya kampus kita melalui mahasiswa ya, akan menjaring banyak peminat gitu ya. Nah, kalau bisa kita nanti kolaborasi untuk promosi misalnya. Kalau nanti kita promosi ke luar gitu ya, nanti kita bawa dari mahasiswa yang sudah bekerja, yang sudah sukses. Nah, kemudian nanti menjadi contoh bagi calon-calon mahasiswa baru. Nah, jadi Persada Bunda ini adanya ya karena adanya mahasiswa gitu ya. Jadi tidak ada dosennya, walaupun dosennya semuanya sudah ini ya, sudah kompeten, profesor, tapi tetap mahasiswa adalah satu-satunya ujung tombak keberhasilan sebuah kampus, gitu ya. Nah, jadi harapan kita dengan adanya acara ini sosialisasi, mungkin nanti bagi teman-teman yang belum ikut, nah tolong nanti diinformasikan, kemudian nanti bisa ikut serta, gitu ya. Kita ikut serta dalam perlombaan membuat proposal entrepreneurship award ini ya, bahasa sederhananya wirausaha gitu ya, bahasa sederhananya lagi berusaha. Nah, jadi kita mengeluarkan ide-ide melalui proposal nanti yang akan kita perbaiki ketika sudah melaksanakan bimbingan teknisnya ya Bu Imada ya. Nah, setelah itu baru kita masukkan ke link ya, link yang sudah tersedia. Nah, kita tidak mengejar menang, tapi target kita menang, gitu ya. Nah, jadi kita belajar, target kita menang, tapi kita tidak mengejar itu, gitu. Tapi kita berusaha semaksimal mungkin. Nah, jadi dari perwakilan seluruh perguruan tinggi ya PTS di sini, harapan Ibu nih yang sudah hadir nanti akan menyampaikan di kelasnya, ya akan menyampaikan di kelas untuk menyiapkan proposal. Kemudian buku panduan nanti kita share ya Bu ya di kelas masing-masing. Nah kemudian nanti proposal itu kita tindak lanjuti ketika ada bimbingan teknisnya. Nah insya Allah menggunakan pakai Pak Indra lagi ya Bu Mada ya. Nah jadi harapan Ibu di sini yaitu ya kita sama-sama membesarkan alma mater kita ya. Nah dengan tujuan sukses bersama gitu. Nah, jadi gaung kita itu besar, tidak hanya hukum sukses dengan kelompoknya, dengan alumninya, STIH, STIBA gitu ya, STIE tidak. Selama ini kan kita kerja sendiri-sendiri ya. STIE mengadakan acara sendiri, STIH, STISIP sendiri. Jadi kita ini sebenarnya di bawah satu payung ya, yaitu Yayasan Persada Bunda. Nah, dengan ini adalah langkah awal kita untuk sama-sama ya sukses bersama. Nah, kalau untuk teknis nanti bagaimana cara proposalnya, Bu? Nanti kita akan kasih panduannya. Nah, untuk masing-masing perguruan tinggi ya silakan nanti menghubungi wakil 3 ya, wakil ketua 3-nya. Oke, saya rasa cukup, Bu Imada. Terima kasih, selamat siang. Ya, ada tambahan dari Bu Waka 3 STBA dan STIH? Oke, Bu Imada. Ya, silakan Bu. Ya, saya dari Waka 3 STBA sedikit menambahkan dari penjelasan
Ibu Wakatiga Sti, Bu Nevi, ya makasih ya penjelasannya Bu Nevi. Ini perlunya misalnya kita mengadakan nih Entrepreneurship Award ini, kita bagi beberapa kelompok, misalnya kita bagi menjadi atau yang mengikut pesertanya ada sekitar 3-4 orang. Jadi kita bagi tugasnya masing-masing nantinya. Ini bagian mencari ide-ide yang ada, ini bagian mencari untuk untuk dokumentasi ya. Ini nanti mencari untuk bagian promosi. Jadi seperti itu. Nanti kita bagi-bagi. Jadi semuanya ikut terlibat ya. Tidak hanya kita tercakup pada umur. Wah, umur aku sekian ini, umur aku udah 25 tahun jadi aku nggak usah. Jangan seperti itu. Jadi kita yang umurnya yang sudah lewat 25 tahun bisa kita gabung ke mahasiswa-mahasiswa yang entrepreneur ya. Ini disebut juga dengan yang entrepreneur seharusnya Bu Imada ya, yang entrepreneurship. Jadi bagi kaum muda. Jadi bukan entrepreneurship aja. Kalau entrepreneurship mungkin yang di atas 25 tahun boleh juga ikut ya kalau entrepreneurship. Tapi kalau yang entrepreneurship mungkin di bawah 25 tahun ya. Jadi itu penjelasan kata-kata yang sedikit agak keliru di sini ya. Jadi itu makanya ada sebagian dari mahasiswa kita yang bertanya, kenapa sih umur 25 tahun ke bawah saja yang boleh ikut, sementara umur 25 tahun ke atas tidak boleh ikut. Ini namanya entrepreneurship. Padahal entrepreneurship itu artinya ya berjiwa usaha atau kewirausahaan itu sendiri. Jadi itu aja dibagi-bagi nanti. Ya, jadi semuanya bisa ikut, bisa kolaborasi. Misalnya nanti ada nih Pak Wira bisa memberikan modal permodalan untuk yang entrepreneurship-nya ya Pak Wira ya, atau memberikan ide-ide bagi siapa nih yang mempunyai ide-ide, apalagi bagi yang belum mempunyai usaha juga boleh ikut. Bagi yang sudah mempunyai usaha boleh kita kembangkan lagi ya. Saya aja sambil seperti ini sosialisasi sambil bekerja tetap memegang HP karena saya juga punya usaha. Siapa tahu nanti kan sedang seperti ini nanti ada yang ingin membooking tempat usaha saya. Jadi bukan hanya saya, jadi satu usaha bisa membuat usaha-usaha lainnya juga akan berjalan terus-menerus. Ya, itu saja. Jadi untuk mencapai jiwa entrepreneurship perlu adanya tekad, semangat pantang menyerah yang ditanamkan dalam diri kita sendiri. Dengan semangat, niat, dan keyakinan serta komitmen yang gigih, bisnis yang kamu miliki akan berjalan terus. Amin ya robbal alamin. Semoga ya entrepreneurship kita ini akan berjalan dengan lancar dan banyak anggota-anggota dari semua ya sekolah tinggi yang ada Persada Bunda ini akan mengikuti entrepreneurship yang ke-6 ini. Semoga ikut semua dan semoga kita akan menang di entrepreneurship yang ke-6 2022 ini. Amin ya robbal alamin. Itu saja Bu Imada. Terima kasih. Ya, kita siap membimbing ya Bu ya. Oke, insya Allah Bu. Jadi gini aja Bu, secara keseluruhan. Jadi motivasi yang ingin kita sampaikan ke mahasiswa kita ini apa gitu ya, untuk motivasi supaya mereka mau bergerak untuk ikut entrepreneurship ini. Itu yang utama Bu. Jadi kita memberikan motivasi apa sih? Terutama untuk mahasiswa saya Bu ya, STBA. STBA ini kebanyakan mata kuliahnya teori, kebanyakan teori, kebanyakan explanation, ya menghitungnya agak kurang Bu, menghitungnya agak kurang. Jadi kami ini sekian harganya ya sekian kami bayar, gitu kan? Nggak tahu tawaran ya Bu ya? Nggak ada tawar menawar, ya nggak tahu untung dan ruginya. Jadi misalnya gini Bu, seandainya nanti mahasiswa saya ada yang mau ikut EA ini, tolong dibimbing ya Bu ya, terutama dalam rugi labanya nanti ya Bu ya, karena kami dalam perhitungan ini blank Bu, saya sendiri pun seperti itu. Tapi ke dalam menjalankan usaha saya sendiri, saya bisa Bu yang mana untung, yang mana rugi. Tapi dalam entrepreneurship award ini itulah kekurangan kami untuk STBA ini Bu. Ya Bu, satu lagi Bu Yen, ada sebagian mahasiswa pilih Stiba karena nggak mau ngitung katanya. Iya. Oke Bu, mungkin itu ya Bu ya, ada sebagian sih. Nah, jadi misalnya Entrepreneurship Award ini sudah berhasil, kemungkinan nanti bisa untuk jadi apa ya? Jadi keinginan
yang entrepreneurship nanti yang ikut bergabung di Persada Bunda ya Bu ya, untuk sekalian untuk promo ya, terutama STBA ya Bu ya, promosi untuk mahasiswa baru. Oke Ibu Imadah bantu nanti Iya, Bu. iya Bu. Iya, Ibu Bu Nevi Yan, juga terima bantu kasih. saya nanti ya. Oke Bu, Oke. itu saja. Ya, Assalamualaikum mungkin warahmatullahi wabarakatuh. terakhir dari Pak Waka 3 STH ada sepatah dua kata Pak Waka. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang juga Pak. Kalau dari saya Bu, nggak bisa sepatah dua patah, harus patah-patah. 5 menit Jadi, saja Pak. Baik, nanti dikasih tahu Bu ya, soalnya sering kebablasan, biasalah kan. Baik, Bapak Ibu terkhusus mahasiswa dan paling terkhusus untuk mahasiswa hukum ya. Jadi acara ini memang gabungan baru kita laksanakan, iya. Kalau menurut saya ini baru perdana ya. Jadi selama ini kan kita mengira bahwa entrepreneur itu tidak ranahnya hukum. Salah sebenarnya, salah. Kenapa? Kalau Bapak Ibu masih ingat di semester awal kita ada belajar mata kuliah kewirausahaan. Nah itu kelas gabungan. Nah kemarin juga saya sudah bicarakan sama teman-teman ibu-ibu di Waka 3. Jadi jangan hanya semata-mata memikirkan masalah kalau kita orang hukum, tidak. Bisnis juga harus dipikirkan. Wah luar biasa Pak. Setuju. Siap pada saya. Nah makanya pesan saya di Zoom ini sementara kepada Bapak Ibu mahasiswa hukum terkhusus, silakan Bapak Ibu mendaftarkan diri yang punya usaha, nanti kita data, nanti kita bicarakan mau diapain ke depannya. Nah, apakah nanti harapan saya sih bisa STH itu punya usaha sendiri ya atas nama STH, itu harapan saya. Nah, kemudian tujuannya ini digabung dengan prodi-prodi lain apa? Supaya berkesinambungan. Berkesinambungannya hukum bidangnya mungkin nanti bisa berkoordinasi dengan prodi lain terkait perizinan yang berhubungan dengan usaha. Ataupun tadi ada yang bertanya, saya lihat kalau panitia mengadakan ini punya sosialisasi tentang EA ya, Entrepreneurship Award, bukan masalah haki, tapi ada juga yang menyinggung tadi. Memang bagusnya seperti itu, kalau kita punya usaha daftarin gitu. Nah ini termasuk juga dari program dari Kemenkumham. Kebetulan kemarin kami ikut juga dari ikut seminarnya, bahwa Kemenkumham itu berharap sekarang pada para pelaku usaha yang datang. Mereka belum ada perintah untuk jemput bola terkait pendaftaran hak paten ataupun hak merek terkait usaha Bapak Ibu. Nah, makanya kami juga sepakat dengan Bapak Ibu di Waka 3 prodi lain bahwa acara ini akan sering-sering kita lakukan. Saya yakin seperti yang disampaikan oleh Bu Nep di awal, hampir rata-rata mahasiswa kita ini punya usaha semuanya. Cuman hanya sebagian memang ada yang berkembang, bahkan berkembang pesat ya. Tapi di mana-mana memang betul apa yang ditanyakan Pak Usman tadi, pelaku usaha itu selama ini luput dari pendampingan dan pembimbingan. Jadi pelaku usaha itu dikasih modal, dikerjakan nggak berhasil, habis begitu saja, tidak. Saya juga pernah kritik nih ke pemerintah bahwa ketika pemerintah menguncurkan dana untuk modal usaha, dampingi. Jangan lepaskan saja gitu. Saya pernah sampaikan itu. Nah inilah Bapak Ibu, kita akan bersinergi antara mahasiswa dengan dosen, khususnya di Waka 3, terkait usaha-usaha ataupun bidang usaha apa yang Bapak Ibu geluti. Dan satu lagi mungkin yang tak kalah penting juga terkait prestasi. Prestasi di luar akademis Bapak Ibu mahasiswa itu kita akan tonjolkan. Nanti apa? Bapak Ibu ya, salah satu poin yang saya sudah nikmati ya. Pak Asnil itu pernah bilang ketika kita selesai S1 di Persada lanjutkan S2 itu akan jadi prioritas untuk menjadi dosen di Persada Bunda. Dan itu sudah saya lakukan dan alhamdulillah sudah tercapai saat ini. Jadi Bapak Ibu harus jadikan motivasi juga. Selesai S1 nanti langsung S2. Nah, nanti saya juga pribadi untuk hukum kita akan buat grup ya, grup terkait kemahasiswaan, bukan grup grup kelas, tidak, khusus kemahasiswaan. Nanti kita akan buat grup. Semoga bisa bersinergi dengan Bapak Ibu prodi lain, dan kita sepakat untuk menghidupkan nanti setelah waktu selesai akan kita buat alumni umum ya, alumni umum khusus Persada Bunda. Jadi kita tidak terputus seperti kayak Ica nih yang sekarang jadi MC. Kan udah semester berapa Ica sekarang? Nah semester 7. Nah kita minta regenerasinya mana?
Nah, Ica harus melahirkan, bukan melahir ya, bukan melahirkan tanda kutip ya, harus melahirkan generasi baru yang bisa menggantikan Ica nanti sebagai MC. Nah, tadi yang mimpin doa di Kekelana, kita juga udah sepakat dia akan melahirkan generasinya. Ya, mungkin Bapak Ibu itu saja dari saya, karena Bu Nep udah nggak sabar juga nih kan. Belum sarapan Bu Nep kayaknya. Belum, Pak. Nah, itu dia. Semoga minggu depan untuk acara offline terkait BIMTEK yang hadir di sini terusus wajib. Hadir semuanya ya Pak ya. Saya di grup saya sampaikan kepada mahasiswa hukum ini acaranya wajib sebenarnya. Makanya saya ada data nih yang nggak bergabung hari ini. Saya akan buat catatan tersendiri. Jadi kepada Bapak Ibu yang khusus mahasiswa hukum silakan disampaikan. Kalau ada acara-acara seperti ini wajib kalau bagi saya. Karena ada catatan tersendiri. Terutama yang semester akhir, nanti catatan sendiri. Makanya saya udah data nih siapa yang gabung. Jadi siap-siap aja nanti jumpa saya di tugas akhir. Demikian Bapak Ibu, saya kembalikan ke moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Waka 3. Bilang Ya, terima kasih. Oke, Pak Reja, sedikit saja. Jadi setelah ini Bapak Ibu semua yang berminat, jadi sekarang buat saja proposalnya aja, tidak usah takut salah, tidak usah takut apa, pokoknya ada ide tulis. Kalau tidak bisa menulis narasinya secara panjang, poin-poinnya saja ya. Poin-poin biasanya kalau orang mau buat bisnis atau mau mengembangkan usaha itu apa aja. Jadi biasanya kan apa pangsa pasarnya, kemudian apa yang mau dikembangkan, produknya apa kan nih. Poin-poinnya saja tulis. Nah, nanti silakan nanti menghadap ke Waka 3, nanti kita buat tim khusus untuk yang berminat ikut entrepreneurship award ini. Jadi target kita tuh yang penting ada peserta dari Persada Bunda ya. Bukan mau menang, lolos, tidak lolos, menang atau tidak menang itu kesekian ya. Yang penting kita di sini menjadikan sebagai proses pembelajaran ya. Siapa tahu nanti beruntung. Ya. Kemudian juga apa tadi yang mau saya tambahkan itu ya. Ya, ini kan pendaftarannya akan ditutup tanggal 30 Agustus. Jadi punya waktu 1 bulan untuk menggarap proposal tersebut. Jadi berkas paling lambat submitnya adalah 30 Agustus. Dan pengumuman sampai proses segala macam pengumuman Oktober ya, pemenangnya itu Oktober. Jadi waktunya mudah-mudahan walaupun hanya 1 bulan tapi bisa gitu melahirkan ide-ide, bahkan sebagian udah ada yang punya proposal ya, kita garap bersama-sama. Jadi jangan takut untuk mahasiswa yang ada. Kalau yang sudah tadi terpaut usia Bu ya, aja Pak kolaborasi dengan adik-adiknya ya, mungkin yang usianya mungkin lolos, nah situ diajak untuk punya ide bisnis apa gitu. Nah, motivasi untuk proses belajarnya saja Pak, bukan untuk untung rugi nanti kesekian lah. Kalau untung rugi nanti kan yang penting mahasiswa itu belajar bagaimana berwirausaha, merintis usaha maupun mengembangkan usaha. Ya ada sebelum itu mungkin kita punya waktu sebenarnya sampai jam 11.30 ya. Sebelum saya kembalikan Pak Reja, mungkin ada hal-hal yang terkait dengan kemahasiswaan ini, silakan floorkan aja ke mahasiswa yang mau bertanya. Berikan waktu beberapa menit saja. Silakan saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu Waka 3 yang telah memberikan pengarahan untuk kami mahasiswa-mahasiswa, dan untuk teman-teman mahasiswa lainnya dipersilakan. Nah, tahu tadi belum puas nih bertanyanya karena masih suasana formal. Sekarang boleh bertanya. Ya, izin bertanya. Assalamualaikum, Ibu Waka 3. Waalaikumsalam. Iya. Saya mau bertanya, Bu, mengenai terkait proposal itu yang akan dibuat oleh mahasiswa yang terpaut usianya lebih 25 ataupun di bawah 25. Ini proposal ini dalam bentuk usaha ini, apakah hanya imajinasi kita saja membuat dalam suatu proposal itu, atau yang sudah juga terwujud usahanya ada gitu? Begitu Bu, maksudnya apakah usaha itu yang sudah ada, yang memang nantinya ada disurvei ataupun dilihat dari bentuk proposal itu? Mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada Prigo ya. Izin moderator. Langsung saya jawab aja ya. Jadi tadi sudah dipaparkan sama narasumber ada 2 kategori proposal ya. Yang pertama adalah kategori usaha rintisan. Jadi memang betul-betul belum ada usaha. Namanya usaha rintis ya. Jadi ada ide usaha apa, tentu semua dengan syarat-syarat apa yang akan dibuat itu. Yang kedua adalah usaha pengembangan usaha yang sudah ada tapi dikembangkan. Jadi boleh dua-duanya, salah satunya. Nah, untuk mau yang rintisan, mau yang sudah pengembangan, masing-masing kan tentu perbedaannya adalah kalau pengembangan itu kan artinya kita menceritakan dulu usaha yang ada itu seperti apa, terus mau dikembangkan seperti apa. Tapi kalau usaha rintisan kan kita harus membuat produknya apa yang mau dibuat, kemudian ada survei pangsa pasar dulu seperti apa. Ini mau dilempar di mana, mau dibuat apa. Jadi dua-duanya ada Pak ya, Pak Wira. Kedua-duanya ada karena 2 kategori yang masuk nanti proposalnya. Siap Bu, terima kasih Bu. Oke. Biar tidak gagal fokus Bu nanti. Ya. Oke Pak, izin moderator ya Pak Wira. Apalagi Pak? Kok itu ngomongnya? Iya Bapak itulah. Bapak salahkan aja saya. Ya Pak, siapa? Saya nungguin Rama Yuli, saya ngomong Bapak pula. Jadi untuk proposal, makanya minggu depan kita adakan BIMTEK Pak Wira. Nah, terkait BIMTEK itu kemarin kita udah sampaikan atau kita udah bicarakan dengan Bapak Ibu dosen yang lain bahwa ada salah satu mahasiswa kita dari STI yang ikut acara ini yang diadakan sekarang. Nah, jadi nanti kita bedah yang punya dia saja. Kemarin saya sudah sampaikan suruh siapkan berkasnya Pak Wira. Jadi Pak Wira makanya di BIMTEK besok harus gabung. Siap Pak, saya perintah Pak. Saya 24 jam Pak buat Bapak Pak. Simatupang nih Pak, siang malam tunggu panggilan Pak. Open BO berarti ya? Iya Pak. Aku. Siap. Siap Pak, siap. Nah, jadi untuk proposal nanti kita bicarakan di BIMTEK. Tapi kalau Pak Wira membawa draft proposal juga bagus, nanti kita bedah langsung. Terkait usaha Bapak itu kan? Yang kemarin? Usaha apa Pak? Bapak nanya-nanya tiba-tiba udah daftar Bapak besok kan? Bapak ngada-ngada aja nih. Oke Pak, nanti kita dampingi Pak, tenang. Bapak tenang. Bapak jangan bicarakan proposal skripsi di sini, nggak masuk nanti ya. Oke, moderator, silakan. Ya, terima kasih kepada Ibu Imadah dan Bapak Anwar. Selanjutnya, teman-teman yang lain, masih ada terbersit pertanyaan-pertanyaan. Ada Kak, izin bertanya. Ya, mohon izin bertanya kepada Bapak Ibu, kalau misalnya mendaftar nih. Namanya siapa dari grup mana? Iya. Namanya Dek. Saya Nur Salsadila dari STIE Persada Bunda. Saya ingin bertanya nih, kalau misalnya mau ikut nih ke entrepreneurship ini, kami tuh harus membuat proposal dulu atau daftar, pokoknya daftar aja gitu, atau sebelum daftar tuh harus ada proposalnya. Saya lihat kan format usulan dari yang dikirim tadi, ada beberapa yang saya tidak mengerti seperti itu. Terima kasih. Oke, baik. Nur ya, mungkin Ibu Nef nih kebetulan ketiganya ya. Baik, untuk ini ya, untuk proposal, itu kita kan membuat dulu ya, sebelum kita melaksanakan bimbingan teknis. Nah, jadi ini tujuan kita, ketika sudah ada bimbingan teknis, nanti akan diarahkan proposal kita gitu ya. Kalau ada yang harus kita perbaiki, kemudian apa yang kurang, nanti kita bedah di sana ya. Setelah itu barulah kita menyiapkan proposal yang sesungguhnya gitu ya, yang sudah bagus, yang bisa kita daftarkan. Itu daftarnya nanti di akhir setelah bimbingan teknis. Setelah bimbingan teknis kita membuatnya yang baru, yang bagus, yang sudah kita rasa cukup ya, memenuhi syarat, kemudian kita masukkan melalui linknya. Gitu ya. Nanti Nur bisa nanti koordinasi dengan Ibu ya.
Oke. Mungkin cukup ya, Nur ya. Terima kasih, Reca. Ya Bu, terima kasih untuk Ibu Nefrida. Selanjutnya kita masih punya waktu nih teman-teman. Jadi harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ibu bertanya, Kak. Ya. Perkenalkan, nama saya Lolita dari jurusan FISIP. Saya ingin bertanya, apakah yang mengikut acara ini kelompok atau individu? Apakah boleh berindividu aja atau berkelompok? Terima kasih. Ya, terima kasih Lolita untuk pertanyaannya. Izin Bapak, Mbak Rica, Ibu. Mbak Rica saya izin. Kalau bisa yang bertanya itu Mbak, tolong dimunculkan Mbak mukanya biar orang kenal sama Mbak ya. Gitu maunya bagus kan? Etika kita kan begitu. Iya. Makasih Mbak. Ya, terima kasih untuk Lolita atas pertanyaannya. Jadi bagaimana Bapak Ibu Waka 3? Ya, langsung saya jawab. Tadi yang bertanya Lolita ya? Ya, Ibu. Ya, Loli. Apa tadi Ibu jadi ngeblank? Apa tadi pertanyaannya Loli? Apakah boleh berindividu aja atau berkelompok, Bu? Kalau kita boleh, saya sih pengennya berindividu aja gitu, Bu. Kalau untuk program ini harus berkelompok ya, tim. Jadi berkelompok, tetapi yang didaftarkan atas nama ketuanya saja, ya, atas nama ketuanya. Kalau nggak salah 3 sampai 5 orang. Nanti kita tengok di panduannya ada panduan yang sudah di-share di materi ya, khusus materi yang sudah di-share di chat tadi. Kalau ingin tahu lebih jauh, nanti silakan di-download. Jadi terakhir kalau tahun lalu itu 3 sampai 5 orang, minimal 3 sampai 5 orang. Sedangkan untuk submit proposalnya di web IE-nya itu hanya atas nama ketuanya saja, tapi proposalnya itu atas nama tim. Itu ya Loli. Baik Ibu, terima kasih. Ya. Izin Bu, Ada lagi yang berarti nggak lain? boleh berduaan aja Bu ya? Harus bertiga atau berlima ya Bu? Berduaan nggak boleh Bertiga, ya Bu? ya. Bertiga, sepertinya bertiga, minimal 3. Kalau berduaan nggak boleh Bu ya? Belum ganjil Pak. Biasanya kan ada ketua, ada anggota. Kalau dalam pemilihan kan berdua nggak bisa Pak, ya. Kalau Siap Bu, siap. aklamasi ya. Ada yang lain mungkin Reca? Ya, terima kasih Bu Imada. Pak Anwar, absennya Ibu sudah Imada. di-share, Pak. Maaf, Reca. Ya, Bu. Ibu Imada, gimana kalau judulnya dulu kita lihat masing-masing per PTS atau gimana bagusnya sistemnya nih Bu Imada? Kan perlu ada judul juga nih kan di sini kan? Iya. Iya Bu. Jadi bisa nanti dari masing-masing Waka 3 untuk memobilisasikan dulu ya, bagaimana judulnya. mengarahkan mahasiswa. Silakan yang ingin punya ide, karena ada judul, karena di STISIP ini sendiri sudah ada beberapa orang yang punya ide, tapi juga di dalam ide judul itu juga masih diarahkan gitu loh. Nah, Iya, apa sih yang jadi kurang? jadi Silakan, judul boleh Bu, dulu lah boleh Bu. bagusnya. Jadi Ya, judul jadi boleh. judulnya kita kasih waktu berapa hari untuk judul aja Bu Imada. Jadi Iya. untuk misalnya bab satunya berapa halamannya nanti kita bisa sosialisasikan ke PTS masing-masing, ke mahasiswa masing-masing untuk yang chapter 2-nya bagaimana dan chapter 3-nya bagaimana. Jadi nanti sudah komplit semua baru kita bagikan ketika kita BIMTEK nanti Bu Imada. Jadi kita Iya. diskusikan ke Waka 3 masing-masing, kita diskusikan lagi khusus untuk Waka 3 yang mahasiswa ajukan untuk proposalnya nanti. Mungkin judulnya nanti takutnya kan ada yang sama, ada semuanya yang sama, jadi takutnya seperti itu Bu Imada. Atau bolehkah seperti itu yang sama judulnya atau subjeknya berbeda atau gimana gitu Bu Imada, bagusnya Boleh seperti Bu. apa? Ya, kalau menurut saya boleh-boleh saja Bu. Nanti kan nanti kita akan ketemukan semua di
forum BIMTEK. Jadi masing-masing PTS mungkin sudah membawa judulnya masing-masing. Nanti ketika di ruang BIMTEK kan akan ketemu semuanya. Ketika apa yang perlu mungkin bisa kita bedah gitu ya, masing-masing yang betul-betul serius. Sekali lagi harus serius ya. Karena kalau masih hanya ide-ide saja itu tapi bagaimana menerjemahkannya itu juga kita butuh sharing sesama kawan. Nah, kalau perlu nih walaupun hanya ide ketemu sama dosennya, ketemu berkumpul membentuk tim sendiri dengan kawan sama mahasiswa, nanti akhirnya ide itu berkembang. Jadi baru bisa kita karena kalau terlalu mentah sekalipun nggak bisa kita follow up juga. Karena terlalu ini, kita punya waktu yang sangat sempit. BIMTEK ini kita harapkan dalam waktu 1-2 minggu ini bisa kita laksanakan. Jadi kalau yang paling lambat lah minggu depan ya. Kalau untuk 1 minggu saja kelihatannya mereka pun belum pada siap proposalnya gitu. Kalau 1 minggu sudah siap proposal, minggu depannya sudah langsung bisa kita adakan BIMTEK-nya. Gitu. Mungkin itu Bu. Jadi memang harus digenjot gitu ya. Harus apa nih? Kalau perlu mungkin Bapak Ibu dosen bertanya gitu, kamu punya usaha apa gitu. Nah ini ya bagus nih, cocoknya ini nih. Tapi itu kan butuh ketemu, butuh diskusi, nggak cukup hanya di ruang Zoom ini saja itu. Mungkin ngopi-ngopi dulu atau apa, biasanya kalau bapak-bapak ini kan suka ngopi-ngopi dulu, bincang-bincang tentang bisnis gitu. Nanti kita catat poin-poinnya gitu. Ya gitu Pak Anwar. Gimana Pak Anwar? Sama ibu juga ngopinya, jangan bapak-bapak aja. Kalau ibu-ibu ngeteh mungkin ya. Boleh, kan di situ ada teh juga, Bu. Ya, pokoknya gitulah. Terserah, jadi terserah teknisnya seperti apa, jangan terlalu formal juga, karena supaya mahasiswa ini kan juga butuh ruang untuk mereka saling berdiskusi dan bertukar ide gitu. Jadi jangan suka-suka juga mahasiswa kalau ingin bertanya, mungkin di luar forum ini, mungkin ketemu dosennya atau telepon-teleponan atau baiknya kita main ruang santai, karena ide itu kan butuh pikiran pikiran yang terbuka gitu. Kadang-kadang hanya sekedar nggak niat ngobrol aja, tahu-tahu ide itu muncul gitu ya. Nah, yang penting semangat itu ada, yang penting semangat itu kita buat dulu. Insya Allah mudah-mudahan akan terbuka dengan sendirinya. Ya. Itu ya Pak Usman ya. Ya, Usman ya, semangat Bu. sekali Mbak ya. Iya Bu, insya Allah Bu, semangat Bu. Tapi memang betul Bu bilang tadi, sebelum kita mau istilahnya BIMTEK tadi Bu, kita harus pra dulu Bu. Pra itu menentukan, menjelaskan betul kriterianya apa, mendetail Bu istilahnya, mohon maaf izin. Kita harus detail betul Bu ketika pra itu Bu. Nanti setelah pra baru nanti kita BIMTEK itu bisa kita mengutarakan itu semuanya. Izin Bu. Terima kasih Bu. Iya ya. Iya. Sebenarnya kalau aturan-aturan bagaimana itu memang harus kita baca panduannya Pak ya. Tapi kalau secara umum ya sejauh pengalaman ke saya sendiri membuat proposal usaha itu ya, namanya orang mau usaha itu kan pasti ada opportunity and weakness-nya itu kan dipikirkan gitu ya Bu STY. Nah itu ilmu dasarnya kalau mau usaha kan gitu Bu ya. Apa istilahnya itu Bu? Iya. Analisis SWOT. Iya, analisis SWOT. Nah, minimal kita tahu analisis SWOT itu bahasa kerennya kan gitu. Nah, bahasa Indonesia nanti silakan diterjemahkan masing-masing. SWOT itu sudah kita pegang, insya Allah itu sudah bisa tuh. Kita mau bikin apa itu bisa. Mungkin nanti akan ditambahkan lagi materinya mungkin untuk di kewirausahaan Bu. Sebenarnya ini kan terkait dengan pemasaran sebenarnya. Seperti yang Pak Usman tadi sampaikan, bagaimana cara kita menguasai pangsa pasar ya. Nah itu kan sebenarnya secara teorinya kan ada. Ya, ketika kita mengelompokkan terlebih dahulu konsumennya siapa ya kan. Kemudian setelah kita kelompokkan dari beberapa kelompok, nanti kita pilih yang mana yang kita jadikan target dari produk kita. Setelah dijadikan target nanti, nah bagaimana hubungannya berkelanjutan sehingga ketika mereka butuh pelanggan itu atau konsumennya ketika butuh ya hanya mencari ke Pak Usman misalnya seperti itu. Jadi ini juga sebenarnya pemasaran ini kan memang berlaku untuk semua bidang ilmu gitu Bapak Ibu ya. Kedokteran pun sama ya, teknik pun sama. Makanya kenapa saya memilih pemasaran, karena semuanya membutuhkan gitu. Diri kita pun tetap kita pasarkan walaupun jasa ya Pak ya. Nah, kita ini jasa nih, mengajar itu kan juga harus kita pasarkan. Nah, dengan cara bagaimana kita promosikan gitu.
Nah, promosi itu kan sebenarnya untuk mengenalkan gitu ya, kita ini siapa, bidang-bidang yang kita produk itu. Kalau Bapak punya produk, punya ikan lele, kalau orang nggak tahu, ya nggak akan sampai gitu. Nah, bagaimana cara Bapak memberitahu ke orang kalau Bapak itu punya produksi ikan lele misalnya? Bisa saja nanti Bapak sepekanbaru nanti Bapak yang menguasai pasarnya, ya kan? Nah, itu sebenarnya dasarnya gitu, dasar kita untuk berbisnis gitu. Jadi nanti makanya ketika kita ada ini Pak, ada wadah nih, nanti bisa kita sharing ya bagaimana cara ibaratnya mengambil pangsa pasar atau berada pada pangsa pasar yang sudah ada. Ada kita nih baru nih produknya, atau produknya sudah ada sebelumnya. Apa kita sebagai pemimpin atau kita sebagai pengikut yang sudah ada gitu ya Pak ya? Atau kita berbeda dengan produk yang sudah ada. Nah, yang enak itu kan berbeda. Kalau berbeda kita kan tidak ada pesaing. Nah, tapi kalau kita mengikuti produk yang ada, lele banyak yang punya lele gitu ya Pak ya? Nah, bagaimana cara kita lagi strategi di dalam pemasarannya gitu. Ini sebenarnya saya ketika berbicara pemasaran saya tuh termotivasi cuma karena kita ada narasumber, jadi nggak enak juga ya Bu Imada ya. Mungkin kita punya grup nanti sendiri untuk kita berbagi gitu. Nah itu ada nanti akan kita share ya Pak ya untuk di awal kita melangkah ini. Oke, Pak Usman ya. Bu Imada. Bu, insya Allah Bu, mudah-mudahan Ya. Jangan lancar ya. Oke, karena Bu Reja masih diberikan waktu atau mungkin diakhiri sampai sini? Coba kita tanya teman-teman dulu ya Bu, apakah masih ada yang ingin menyampaikan pertanyaan lagi kepada teman-teman sekalian. Saya berikan kesempatan untuk sekali lagi bertanya sebelum kita akhiri diskusi kita pada hari ini. Bu, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Mesandra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda Mesandra dari jurusan manajemen STIE. Jadi sebelum kita membuat sebuah proposal itu berarti kita membuat sebuah BMC, Bu. Karena kemarin pada pelajaran UKM kami kami diberi tugas membuat BMC serta proposal bisnis juga, Bu. Hanya saja kami belum terlalu dalam pembahasan pemasaran. Terima kasih, Bu. Amanda semester berapa sekarang? Semester 3, Bu. Semester 3 ya. Oke, nanti ada itu ya di semester yang baru ini nanti ya. Kita sudah masuk ke pemasaran 1-2. Mungkin yang kemarin baru pengantar ya. Ya, nanti akan diarahkan ya Amanda ya. Kalau ketika mau buat proposal nanti diarahkan akan Ibu hubungi nanti di grup ya, di grup STIE ya. Oke, terima kasih Amanda. Ya, saya sedikit menambahkan, Richard. Jadi gini ya, apapun bentuk proposal usaha itu yang sudah kawan-kawan buat, udah bawa aja, bawa ke dosen pembimbing, ya. Karena kan nggak tahu kalau belum lihat isinya. Jadi ini sekedar kasih tahu juga kalau STISIP itu 2 tahun yang lalu, berapa tahun yang lalu, tahun 2019 Pak ya, itu ikut kompetisi juga dan alhamdulillah masuk harapan 3. Itu usahanya apa? Usahanya cuma laundry. Jadi laundry itu kan sudah biasa, sudah banyak. Ternyata lolos itu karena apa? Karena ada pemasaran baru dari dia. Jadi model pemasaran baru yang dia tonjolkan. Ya, ada namanya antar jemput bola gitu ya. Jadi laundrynya dia itu melayani konsumen itu dengan langsung ke rumah masing-masing. Ya, waktu dulu itu masih belum banyak pesaing. Jadi masuk lolos walaupun ya oleh harapan 3 paling tidak masuk gitu ya. Mungkin dia bisa menceritakan gitu. Ada hal yang baru yang dia kembangkan gitu. Mungkin itu juga kalian, tapi kan makin tahun makin kompetisinya makin terus meningkat ya. Terakhir kenapa susah lolosnya tuh karena ada nilai produk yang ditonjolkan ini tergantung jurinya juga. Ada keunikan produk. Jadi bahwa dia itu belum pernah diterapkan oleh pengusaha-pengusaha lain gitu dalam produknya itu, mungkin dari pengolahannya
kemudian atau mungkin dari kemasannya ya. Kalau sisip tahun lalu itu karena teknik pemasarannya yang beda, itu bisa lolos. Jadi bisa Bapak Ibu tonjolkan dari sisi apanya itu. Jadi inovasinya itu di situ. Kalau kita tidak bisa di produknya, ya teknik apanya yang kita ini kan inovasi barunya gitu ya. Ya, mungkin itu tambahan dari saya. Jadi selebihnya pokoknya buat saja, bawa ke dosen pembimbingnya masing-masing. Untuk bisa kita bedah sama-sama. Mungkin Bu Imada, mungkin Ya. nomor HP kita share aja di sini ya di grup. Nanti kalau mungkin yang sudah ada, yang sudah bersedia saat ini, bisa menghubungi kita langsung gitu ya. Ya Bu Imada ya. Iya, iya. Bu In, Pak Anwar ya. Mungkin bisa langsung di-share nomor HP kita nanti untuk mudah dihubungi mahasiswa yang hadir saat ini. Oke, Bu. Kalau tidak ada, kembali ke moderator. Ya. Kapan Imada? Kapan? Ya, siap-siap. Silakan Reja diambil alih acaranya. Mungkin kita akhir aja sudah 11.36. Kita lagi sholat Iya, duhur. Bu. Iya, sudah masanya habis Bu, waktunya Bu. Karena mau masuk lagi nih Bu, dosen pembimbing yang baru lagi Bu. Ya, oke. Baiklah, agenda demi agenda sudah kita lewati bersama-sama. Dan tentunya pada hari ini kita dapat mendapatkan ilmu yang banyak. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan dapat kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk teman-teman semua, jangan sungkan-sungkan untuk menghubungi Wakat 3-nya masing-masing dari PTS masing-masing. Yang punya ide mana tahu bisa menghubungi Wakat 3-nya masing-masing lebih lanjut ya. Dan semoga ada perwakilan dari kampus kita yang menang nantinya. Amin. Dan untuk itu, saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah setia sampai di akhir acara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bapak Ibu dosen. Terima kasih semua Terima Bapak kasih Ibu, untuk rekan-rekan semuanya, mahasiswa. Bapak Ibu dosen, mahasiswa. Sama-sama Bu. Terima kasih Bu. Tapi Bapak Ibu dosen undurkan diri. Ya, izin juga ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, Dina Pendra Lenteng. Dinas ya, memang luar biasa ya. Tak nyangka saya. Biasa di luar sana. Ada chip kan? Nah, Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam.